Bab 1546 ia hidup kembali, dan ia mati lagi. Jika Lu Zhou tidak dapat menggunakan kekuatan Dao atau hukum untuk meninggalkan tempat ini, dia pasti tidak akan bisa pergi hanya dengan kecepatannya saja. Lagi pula, dia tidak mengenal kekuatan makhluk tertinggi. Jurang itu perlahan-lahan menutup. Akibat runtuhnya pilar penghancuran Dunzang, batu-batu besar akan jatuh dari langit dari waktu ke waktu. Ketika batu-batu itu jatuh ke jurang, mereka melayang sesat sebelum ditelan oleh kekuatan misterius di dalam jurang tersebut. Lu Zhou melihat jam. Dia masih punya waktu 1 menit lagi. Mari kita coba lagi. Karena dia tidak bisa pergi menggunakan kekuatan Dao, dia akan mencoba pergi dengan paksa. Lu Zhou terbang ke atas saat lengkungan biru muncul di tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangannya. Ledakan. Karena kecepatannya yang luar biasa cepat, hal itu menghasilkan ledakan sonik. Kegelapan di jurang itu bahkan lebih buruk daripada kegelapan sepanjang tahun di tanah tak dikenal. Pada saat itu, kilat tiba-tiba menyambar dari langit. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Kau ingin memperbaiki bumi. Dia telah menyaksikan kekuatan misterius di pilar penghancuran. Pada saat itu, kekuatan tersebut telah memperbaiki retakan pada pilar penghancuran. Mungkinkah kekuatan itu juga berasal dari bumi? Lu Zhou dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan misterius itu mirip dengan kekuatan di kedalaman jurang. Dia juga dapat merasakan bahwa kekuatan itu tidak menargetkannya, kekuatan itu hanya mencoba memperbaiki retakan. Lu Zhou kembali mengerutkan kening ketika melihat kilat-kilat membentuk jaring yang tak terhindarkan di puncak jurang. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melepaskan isyarat tangan roda Vajra Agung. Segel tangan itu melesat naik dari bawah. Ketika melewati jaring yang tak bisa dihindari, kekuatan misterius itu justru menarik diri dan menghindarinya. Dengan itu, segel tangan itu terbang tinggi ke langit seperti lentera yang terang benderang, menerangi langit yang gelap. Gemuruh. Bumi itu menutup lagi sebesar 30%. Lu Zhou merasakan urgensi dalam kecepatan perbaikan bumi tersebut. Jaring yang tak terhindarkan itu seperti akar teratai yang terhubung secara acak sambil bersinar. Lu Zhou bisa merasakan tekanan semakin kuat. Dia melihat jam, jelas dia tidak punya cukup waktu. Di beberapa detik terakhir, dia melakukan sesuatu yang gila. Dia mengeluarkan segel penahanan dan mencurahkan seluruh kekuatan yang maha kudus ke dalamnya. Berdengung. Busur-busur biru, yang agak menyerupai kekuatan misterius itu, langsung berkelebat di sekitar segel penahanan. Kemudian, segel penahanan itu dengan cepat membesar hingga mencapai ukuran yang luar biasa besar. Boom! Tepat ketika pintu masuk hendak ditutup, segel pengurungan itu berdiri sendiri di pintu masuk. Kekuatan misterius dari jurang itu membungkus dan meremas segel penahanan. Langit gelap gulita namun berkilauan dengan warna-warna galaksi pada saat itu. Segel pengurungan itu seperti gunung yang terjepit di celah. Pada saat itu, cahaya biru menghilang dari mata Lu Zhou. Busur listrik biru juga menghilang dari tubuhnya. Kekuatan luar biasa di lautan kidantiannya yang mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya juga menghilang. Kegelapan di jurang yang bagaikan alam semesta misterius itu seketika menelan Lu Zhou. Hatinya ikut tenggelam bersama tubuhnya. Setelah terjatuh selama waktu yang tidak diketahui hingga ia tidak lagi dapat melihat segel penahanan, ia akhirnya berhenti. Lingkungannya diterangi cahaya berbentuk gelombang yang terpantul di dinding, sehingga tampak seolah-olah dia sedang berjalan di bawah laut. Lu Zhou melihat sekeliling dengan curiga. Kekuatan itu tidak melukaiku. Dia mengangkat tangannya untuk melihat. Semua energi biru telah menghilang. Dia telah kembali ke kultivasi aslinya. Lu Zhou menghela napas. Tanpa pengalaman sebelumnya, dia tidak akan merasa selemah ini sekarang. Dia pikir dia cukup kuat, tetapi setelah mengalami kekuatan kartu tertinggi, dia akhirnya menyadari betapa lemahnya dia. Sangat disayangkan hanya ada satu kartu seperti itu. Lu Zhou menurunkan tangannya dan melihat sekeliling. Tidak ada apapun. Dia merasa seolah-olah sedang berjalan di galaksi yang sunyi. Dia menggunakan kekuatan penglihatan, pendengaran, dan penciuman, tetapi dia tidak mendeteksi makhluk hidup apapun. Dia sudah keterlaluan dan kehilangan arah. Lu Zhou menghela napas pasrah dan menatap langit. Ia hanya melihat cahaya redup yang menunjukkan arah langit kepadanya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, dia mungkin akan benar-benar tersesat. Lu Zhou meninggalkan jejak sebelum terbang ke segala arah. Anehnya, meskipun tempat itu tampak tidak besar, dia gagal menemukan batasnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke posisi semula dan melayang di udara. Area di atas kini telah disegel oleh kekuatan misterius, dan dia tidak bisa pergi. Dia memang tahu di mana arah timur, selatan, barat, dan utara. Sebelum dia mengetahuinya, dia tidak berani berkeliaran. Meskipun dia tidak menghabiskan energinya sendiri selama pertarungannya dengan Tu Wei, dia merasa sedikit lelah. Karena itu, dia duduk bersila di udara dan menutup matanya untuk beristirahat.
Karena dia telah memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di jurang yang menyerupai galaksi itu dan cahaya yang seperti gelombang telah menghilangkan sebagian besar kegelapan, dia tidak takut. Saat memasuki kondisi kultivasinya, dia menemukan sesuatu yang menyenangkan. Nasi dan kiprimal yang begitu murni. Aku akan mencoba bercocok tanam dulu sebelum mencoba pergi lagi. Dunzang. Sesosok makhluk melayang di udara dan mengamati pemandangan kehancuran. Gunung dan sungai hancur, dan tanah menjadi reruntuhan. Kemudian, dia menatap pilar penghancuran yang roboh dengan ekspresi muram. Ketika dia merasakan dua aura dan energi yang familiar di udara dan melihat jejak pertempuran, matanya membelalak tak percaya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ming Xin, Kaisar Void Agung, terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa ekspresi, dia kembali. Ming Xin melesat sambil berputar mengelilingi Dunzang dan memeriksa puing-puing yang dulunya adalah pilar penghancuran. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, sebuah lorong rune yang menutupi langit muncul di angkasa. Cahaya menyilaukan melesat turun sebelum para kultivator kuat muncul satu demi satu. Sebagai perbandingan, Ming Xin tampak jauh lebih tenang. Ming Xin tidak mengangkat kepalanya. Dia terus menatap reruntuhan pilar penghancur Dunzang. Sedikit kemarahan terlihat di wajahnya. Pada saat itu, sepasang sayap berbulu putih raksasa muncul dari lorong rune. Sepasang sayap itu milik seorang anggota suku bulu humanoid yang tingginya sekitar 1000 kaki. Ada mahkota di kepalanya, dan tubuhnya diselimuti cahaya terang. Matanya berkilat dingin saat itu. Ming Xin masih tidak menatap anggota suku bulu atau para ahli lain yang telah muncul. Pria bertubuh tinggi berbulu itu mengamati sekelilingnya sebelum bertanya, "Kaisar Ming Xin, apa kabar?" Suara pria jangkung dari suku bulu itu agak tajam, tetapi memiliki daya tembus yang kuat. Ming Xin berkata, "Kaisar Yu, Anda terlambat." Kaisar Yu yang hanya melihat sekeliling secara samar-samar memiliki gambaran tentang apa yang telah terjadi. Dia mengangguk sedikit sebelum bertanya, dia sudah kembali. Ming Xin tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di punggung dan mengangguk. Kaisar Yu menghela napas. Tidak heran aura Ming Ban menghilang, ya, mati di tangannya bukanlah suatu ketidakadilan. Sementara itu, anggota suku bulu lainnya saling memandang dengan cemas setelah mendengar kata-kata tersebut. Mereka tentu saja tidak menyela ketika dua tokoh penting sedang berbicara. Namun, mereka semua penasaran dengan dia yang disebutkan. Pakar mana yang bisa mendapatkan penilaian setinggi itu dari Kaisar Yu? Tidak hanya Ming Ban, seorang penguasa ilahi, yang telah meninggal, tetapi seorang tetua, Ming De, juga telah meninggal. Suku bulu kita tidak damai akhir-akhir ini, kata Kaisar Yu dengan sedikit rasa tidak senang. Ming Xin akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Kaisar Yu dari sudut matanya sebelum berkata tanpa nada, jagalah pilar penghancuran di tanah jurang besar dengan baik. Aku bukan tandingan baginya, kata Kaisar Yu terus terang. Tu Wei sudah meninggal, kata Ming Xi. Kaisar Yu sedikit terkejut. Ia tentu saja pernah mendengar tentang Tu Wei. Ia tahu Tu Wei adalah salah satu master dari 10 aula. Tu Wei adalah salah satu ahli terkuat di Great Void. Ia mengira itu adalah tragedi bahwa suku bulu telah kehilangan seorang penguasa ilahi dan seorang Dao Sein, tetapi ia tidak menyangka Great Void akan kehilangan seorang kaisar ilahi. Langit di negeri tadi kenal tampaknya tidak terpengaruh oleh pertempuran. Langit masih gelap seperti biasanya. Mungkin, dia meninggal lagi, kata Ming Xi, sedikit ragu. Kaisar Yu tertawa. Tawanya tidak keras. Kemudian, dia berkata dengan nada menggoda, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu ragu-ragu. Biasanya kau sangat percaya diri. Ming Xin menunjuk ke jurang di kejauhan dan berkata, ikuti saya untuk melihatnya. Mata Kaisar Yu berbinar ketika melihat jurang itu. Dia mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Bab 1547 bercocok tani di jurang 1. Di bawah pimpinan Kaisar Yu, para ahli dari suku bulu mengikuti Ming Xin ke puncak jurang. Dengan cahaya redup dari Ming Xin dan Kaisar Yu, langit malam di atas jurang tampak bersinar dengan cahaya aurora. Setelah pertempuran, tidak ada makhluk hidup di sekitar. Ming Xin dengan cermat mengamati jurang itu. Tempat itu gelap tetapi diterangi oleh titik-titik cahaya samar, tampak seperti bima sakti. Bagaimana menurutmu, Kaisar Yu? Tanya Ming Xin sambil menatap jurang itu. Kaisar Yu mengamati sejenak sebelum berkata, jadi, bagian bawah tanahnya berongga. Ming Xin mengangguk. Ya. Bagian bawah setiap pilar penghancuran kosong, itu seperti sumur besar yang berisi kekuatan bumi, benih kekosongan agung tumbuh dengan menyerap nutrisi dari sumur tersebut. Kaisar Yu bertanya, ada hal seperti itu, jadi bagian bawah pilar di tanah jurang besar juga kosong. Kaisar Yu sedikit bingung. Jika ini benar, maka tanah jurang besar menanggung beban terberat. Pilar penghancur Dunzang telah runtuh, dan pilar penghancur lainnya masih mengalami masalah dari waktu ke waktu. Jika langit runtuh, yang pertama jatuh ke neraka adalah suku bulu di tanah jurang besar.
Ming Xin mengangguk. Kaisar Yu. Aku merasa seperti telah ditipu. Petik 1. Kaisar Yu memandang Ming Xin yang tenang dan berkata, jika memang demikian, kau harus memberikan kompensasi yang layak kepada suku bulu. Demi melindungi pilar penghancuran tanah jurang besar, seluruh nyawa suku itu dipertaruhkan. Ming Xin berkata tanpa ekspresi, suku bulu sudah mendapatkan cukup banyak. Tanah jurang besar adalah satu-satunya tempat di tanah tak dikenal yang memiliki sinar matahari. Suku bulu juga memiliki hak istimewa untuk menikmati nutrisi dari energi kekosongan besar. Lingkungan hidup mereka unggul, dan sumber daya kultivasi mereka melimpah. Jika tidak ada manfaatnya, siapa yang akan tinggal di tanah jurang besar? Kaisar Yu hanya tersenyum melihat kekikiran Ming Xin. Ming Xin menunjuk sesuatu yang tampak seperti batu bata di jurang dan bertanya, menurutmu itu apa? Kaisar Yu hanya meliriknya sekilas sebelum berkata, sebuah benda kecil, ada energi khusus di dalamnya yang bercampur dengan kekuatan bumi, namun, itu hanyalah benda biasa. Ming Xin berkata, itulah auranya. Kaisar Yu tercengang. Dia melihat benda itu lagi dengan curiga. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, meskipun dia masih hidup, dia tidak sekuat dulu, lagi pula, bagaimana mungkin seorang ahli menggunakan benda biasa seperti ini? Begitu selesai berbicara, ekspresi sedikit khawatir muncul di wajahnya saat dia berkata, tunggu, apakah Anda mengatakan bahwa dia mungkin ada di bawah sana? Ming Xin mengangguk. Kaisar Yu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Dua ahli dari suku Feder terbang ke sana. Semuanya normal ketika mereka berada sekitar 2000 yard jauhnya. Namun, begitu mereka melewati jarak itu, mereka terlempar oleh kekuatan misterius yang menyerupai lautan. Bang! Bang! Duo itu tidak bisa mendekat lagi dan tidak punya pilihan selain kembali ke Kaisar Yu. Yang mulia, kekuatan dari jurang itu aneh, kita hanya bisa mendekat hingga sekitar 2000 yard darinya. Kaisar Yu berkata, lanjutkan pencarian. Baik. Para ahli dari suku bulu mendekat sebisa mungkin, mencoba mencari Sang Maha Suci. Sayangnya, mereka hanya melihat jurang yang luas seperti galaksi. Pintu masuknya pun tidak besar sejak awal. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan jejak Sang Maha Suci. Kaisar Yu menghela napas. Mungkin kalian benar, mungkin, dia mati lagi. Ming Xin berkata, selama pertempuran saat itu, Great Void kehilangan 4 makhluk tertinggi sebelum kita membunuhnya. Sekarang dia kembali lagi, jelas bahwa dia sangat kuat, aku hanya akan merasa tenang jika melihat mayatnya. Kau benar-benar sulit dipuaskan, kaulah yang mengatakan dia mungkin telah mati lagi, dan sekarang, kau menyiratkan dia masih hidup. Ming Xin tetap diam. Lagi pula, dia telah belajar dari kesalahannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk turun dan mencari sendiri. Dia bergerak cepat dan turun sekitar 1000 yard. Matanya bersinar terang dan penglihatannya meningkat maksimal. Dia hanya melihat titik-titik cahaya, tetapi tidak melihat apapun selain itu. Dia terus turun lagi. Dia mampu mendekat jauh lebih dekat dibandingkan para ahli dari suku bulu. Sekarang setelah Ming Xin lebih dekat, dia akhirnya bisa melihat segel pengurungan itu dengan jelas. Setelah mempelajarinya sejenak, dia memastikan bahwa itu memang benda biasa. Ming Xin turun lagi. Saat dia merasakan kekuatan dahsyat dari jurang itu, dia mengerutkan kening dan berhenti. Hukum. Kemudian, Ming Xin mulai turun perlahan. Setiap kali dia turun, dia bisa merasakan energi penetralisir semakin kuat. Swoosh! Banyak sekali batu yang jatuh ke jurang. Pada saat ini, gelombang kekuatan hukum yang kuat muncul. Ketika Ming Xin merasakan kekuatan hukum-hukum tersebut, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia segera mewujudkan avatarnya. Itu adalah avatar 1001 tak terhingga. Dengung. Avatar Ming Xin melayang ke langit dan mencapai kekosongan agung, menembus kabut dan memandang ke bawah ke semua makhluk hidup. Para ahli dari suku bulu mendongak dengan kagum. Avatar Maha Agung bersinar dengan pancaran cahaya yang tampak seperti 10.000 sungai yang kembali ke laut. Kemudian, pancaran cahaya itu bertemu di bunga teratai. Astrolab yang tergantung di belakang juga diselimuti cahaya khusus itu. Penampilannya sangat mengesankan. Pada level ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengukur kekuatan menggunakan tinggi badan. Mereka yang memiliki banyak avatar agung telah memahami kekuatan hukum yang tertinggi. Ming Xin mengandalkan kekuatan avatar dan kembali ke langit. Kemudian, avatar itu menghilang. Ming Xin menunduk dan berkata, bagaimanapun juga, ada batasnya bagi kultivasi manusia. Kaisar Yu bertanya, karena kau tidak melihatnya, apa yang akan kau lakukan? Ming Xin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, urus saja tanah jurang besar, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Bab 1548 bercocok tani di jurang 2. Kau sama sekali tidak menghargai kebaikanku, baiklah, aku tidak akan repot-repot mengurusimu, kata Kaisar Yu. Tepat sebelum pergi, ia teringat sesuatu dan berkata, itu tidak benar, Dewa Ming Ban hilang,
dan tetua Mingde telah meninggal, bagaimana mungkin aku tidak ikut campur dalam masalah ini? Apakah kau masih berpikir Ming Ban masih hidup? Ming Xin mencibir. Kaisar Yu terdiam. Memang, yang satu adalah penguasa ilahi, dan yang lainnya hanyalah seorang Dao Sein, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Yang Maha Suci? Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung. Akhirnya, dia menghela napas. Aku sudah mendengar kalian semua membicarakannya, aku benar-benar ingin berlatih tanding dengannya. Ming Xin melirik Kaisar Yu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Anda terlalu percaya diri. Tidak, kaulah yang meremehkanku, balas Kaisar Yu. Ming Xin tetap diam. Kaisar Yu berkata tanpa nada, kembali ke tanah jurang besar. Kemudian, dia membelah langit dengan tangannya. Sebuah lingkaran cahaya besar muncul dalam sekejap. Satu persatu, para ahli dari suku bulu terbang memasuki lorong rune dan menghilang dari pandangan. Ming Xin tidak tinggal lebih lama dan terbang kembali ke reruntuhan pilar penghancuran Dunsang. Dia memandang reruntuhan itu dan memikirkan Duan Mudian sebelum berkata, terkubur di bawah pilar penghancuran, memang disinilah tempatmu seharusnya berada. Berdengung. Ming Xin menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, Ming Xin kembali ke kuil suci. Dia menatap ke depan tanpa ekspresi dan berkata, perintahkan 10 aula untuk meningkatkan patroli mereka di pilar penghancuran, 12 Dao Sein akan bergantian berpatroli di pilar-pilar tersebut. Sehat. Petik 2. Baik, jawab seseorang. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di udara dan membungkuk. Wen Ruking memberi hormat kepada Yang Mulia. Ming Xin hanya berkata, dia sudah kembali. Sosok Wen Ruking yang tembus pandang tiba-tiba mengeras, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kalian berempat selidiki ini secara rahasia, kata Ming Xin. Baik, kata Wen Ruking, kami juga telah merumuskan rencana yang detail dan dapat diandalkan untuk Great Void, kami akan memastikan bahwa tidak terjadi apapun pada pilar penghancur lainnya. Pada saat yang sama, di kota utara ibu kota barat di wilayah teratai kembar, Ming Xiyin, Qiong Qi, dan Qin Yuan telah lama menunggu kembalinya Lu Zhou. Ming Xiyin mendesak, berhentilah berlutut, aku khawatir guruku tidak akan segera kembali. Qin Yuan berkata dengan yakin, si jahat pasti akan kembali. Lupakan saja, si jahat yang mana, tanya Ming Xiyin. Qin Yuan tidak repot-repot menjelaskan. Dia hanya berkata, aku akan menunggu sang jahat di sini. Ming Xiyin, Tuan, dari mana Anda menemukan penggemar fanatik seperti itu? Kau terluka parah, sebaiknya sembuhkan lukamu dulu, jika kau berlutut dan mati akibatnya, kau tidak akan bisa bertemu tuanku lagi, kata Ming Xiyin. Qin Yuan terkejut. Dia benar-benar tidak ingin mati. Ming Xiyin melanjutkan, Kaisar Tue itu juga bukan orang biasa, aku khawatir guru tidak akan segera kembali, menurutku, sebaiknya kembali ke lembah harum dulu. Qin Yuan berkata, tapi. Ming Xiyin menyela, tidak ada tapi, kenapa kau tidak bisa lebih rasional, kata Ming Xiyin, tampak kecewa. Qin Yuan menghela napas, mungkin, kau benar. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi beban. Benar. Ming Xiyin mengangguk. Kemudian, dia berbalik untuk mengamati sekelilingnya sebelum menunjuk Jiang Wengsu, yang merangkak dan terperangkap oleh segel telapak tangan Lu Zhou, dan berkata, sebelum kita pergi, bunuh dia. Qin Yuan berkata, kulturitasnya telah lumpuh, membunuhnya mudah, tetapi segel telapak tangan yang ditinggalkannya. Dia menunjuk ke arah Jiang Wengsu, yang sedang merangkak di area tersebut. Qin Yuan berkata, kulturnya telah lumpuh, membunuhnya mudah, tetapi segel telapak tangan yang ditinggalkan oleh Yang Maha Suci tidak mudah untuk diatasi, aku khawatir aku tidak bisa mematahkannya. Ming Xiyin menunjuk ke arah Qin Yuan dan berkata, izinkan saya memperingatkanmu terlebih dahulu, saat kita kembali ke lembah harum, jangan panggil tuanku sebagai yang tidak suci, masalah ini harus dirahasiakan. Hari ini, hanya Tuwei yang tersisa. Ada begitu banyak ahli di Great Void. Jika mereka mengetahui identitas gurunya dan benih Great Void, maka mereka akan berada dalam masalah. Qin Yuan berkata, saya mengerti. Ming Xiyin berjalan menuju segel telapak tangan yang ditinggalkan oleh Lu Zhou dan menatap Jiang Wengsu, yang wajahnya memerah karena serangan sebelumnya, sebelum berkata, kau sungguh menarik, di wilayah teratai emas, kau melakukan apapun yang kau suka, sayangnya, hidupmu sulit, dimanapun kau berada, kau selalu berakhir dikalahkan oleh guruku. Kini, karena kultivasi Jiang Wengsu telah lumpuh, dia kehilangan semua harapan. Saat ini, mulutnya kering, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Dia berkata dengan kesal, jika Great Void bisa membunuhnya sekali, mereka bisa membunuhnya lagi. Wow! Berani-beraninya kau bicara tentang tuanku, biar ku hajar kau. Ming Xiyin bergegas mendekat. Qin Yuan berseru, tidak, segel telapak tangan itu berbahaya. Namun, Ming Xiyin dengan mudah menerobos masuk ke dalam segel telapak tangan dan selamat tanpa cedera. Kemudian, dia menendang dada Jiang Wengsu.
Jiang Wengsu memuntahkan seteguk darah. Qin Yuan. Ming Xiyin menginjak Jiang Wengsu dan memutar kakinya. Jiang Wengsu menatap Ming Xiyin dengan heran. Kau benar-benar bisa menembus batasan ruang milik yang maha suci, omong kosong. Ming Xiyin menghentakkan kakinya lagi. Jiang Wengsu memuntahkan seteguk darah lagi. Kemudian, dia berkata, berikan aku kematian yang cepat. Ming Xiyin mengabaikannya. Jiang Wengsu tertawa kecil dan berkata, tidak peduli berapa kali aku kalah, bahkan jika aku bisa memilih lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Namun, dia tidak akan bisa melakukannya. Bang! Ming Xiyin menghentakkan kakinya untuk ketiga kalinya. Jiang Wengsu tak sanggup menahan diri lagi dan berteriak kesakitan. Ming Xiyin berkata, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu, guruku dengan mudah mengalahkan Kaisar Tuwei, siapa lagi di alam hampa yang setara dengan guruku. Bodoh, kata Jiang Wengsu dengan nada mengejek. Kaulah yang benar-benar bodoh, kata Ming Xiyin sambil mencengkeram kera baju Jiang Wengsu dan berkata, guru berkata untuk mengampuni nyawamu agar kau bisa melihat konsekuensi dari mempermalukan paviliun langit jahat. Kemudian, Ming Xiyin mengangkat Jiang Wengsu dan meninggalkan area yang disegel oleh segel telapak tangan. Begitu dia pergi, segel telapak tangan itu menghilang secara misterius. Dia merasakan gerakan itu dan berbalik untuk melihat. Lalu, dia bergumam dalam hati, guru, saya harap tidak terjadi apapun pada Anda. Petik 1. Setelah itu, Ming Xiyin membawa Jiang Wengsu dan menunggangi Qiongqi, terbang menuju lembah harum. Meskipun Qin Yuan terluka, terbang bukanlah masalah. Dia mengikuti dari dekat saat mereka bergegas menuju lembah harum. Ming Xiyin berkata lagi, ingatlah untuk tidak mengatakan apapun tentang Yang Maha Suci, kau sangat pandai mengarang cerita, bagaimana mungkin tuanku adalah Yang Maha Suci, apakah kau menyebutnya iblis? 2. 11. Qin Yuan menatap Ming Xiyin dengan ekspresi yang rumit. Kemudian, dia berpura-pura menepuk dahinya dan berkata, ya, aku mengarangnya, bagaimana mungkin ketua pavilion Lu menjadi yang tidak suci? Dalam hati, Qin Yuan berpikir, dia adalah Yang Maha Jahat. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Di jurang yang dalam, Lu Zhou memasuki kondisi kultivasinya. Dia merasakan perubahan di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan kultivasi di sini lebih berlebihan dan, tentu saja, lebih nyaman daripada di tanah tak dikenal. Dia mengeluarkan bunga teratainya dan melihat istana kelahirannya. Kemudian, dia bersiap untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-26-nya. Dia mengeluarkan jantung kehidupan Qin Yuan dari kantung langit luas. Aku. Lu Zhou merasa sedikit malu ketika melihat jantung kehidupan Qin Yuan. Dia lupa mengembalikannya tadi. Tak heran Qin Yuan dipukuli oleh Ming Ban, sang penguasa ilahi, sebelumnya. Lagi pula, meskipun berbeda kelas, mereka berdua adalah makhluk tertinggi, seharusnya perbedaannya tidak terlalu besar. Setelah itu, Lu Zhou melihat panel sistem. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Poin prestasi, 4.509.680. Sisa umur, 42.809.739 hari, 117.287 tahun, barang. Cermin Taiksu emas. Tunggangan. Witzat, Bian, Jiliang, Qiongqi, Dangkang, Dijiang, Yingzhao, Lu, Fire Phoenix. Senjata. Tak bernama, keramik berlapis ungu tingkat tak terbatas pilar ketidakabadian tingkat tak terbatas. 4,5 juta. Lu Zhou sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak poin prestasi. Dengan begitu banyak poin prestasi, dia harus memikirkan cara menggunakannya. Dia tidak ingin menggunakannya lagi untuk undian berhadiah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia mungkin bahkan tidak mendapatkan apapun. Lebih baik membeli barang. Namun, sepertinya tidak ada barang bagus di pusat perbelanjaan sistem. Lu Zhou memikirkan kartu peningkatan itu. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus menggunakannya. 100 tahun terlalu lama, bagaimanapun juga. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menyimpan kartu peningkatan itu. Ia berpikir dalam hati, aku harus mencari tempat dan kesempatan untuk menggunakannya setelah meninggalkan jurang maut. Petik 1. Kemudian, dia menempatkan jantung Qin Yuan di istana kelahirannya untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-26-nya. Bab 1549 Mencari Guru. Setelah Lu Zhou menempatkan jantung kehidupan Qin Yuan di istana kelahiran, prosesnya berjalan sangat lancar. Bintik-bintik cahaya bintang muncul di atas tempat duduk teratai. Kekuatan di jurang itu diserap dan membantu pengaktifan bagan kelahiran. Aku tidak menyangka akan mendapat keuntungan dari kemalangan ini. Energi misterius di sini sebenarnya dapat membantu dalam kultivasi. Lu Zhou tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah manusia mati, mereka semua kembali ke bumi. Saat masih hidup, mereka menyerap nutrisi dari bumi untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat.
Para petani menyerap energi vitalitas dari alam, menentang takdir dan mengubah nasib mereka. Setelah mati, semuanya harus kembali ke bumi. Hal ini juga sejalan dengan hukum konservasi. Tak kusangka ada harta karun sebesar itu di bawah pilar kehancuran. Lu Zhou dapat merasakan energi di jurang itu perlahan mengalir ke istana kelahirannya. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah jantung Qin Yuan menandai area di istana kelahiran, Lu Zhou mengambilnya. Qin Yuan mengalami kekalahan telak saat menghadapi Ming Ban. Sebagian besar, itu karena dia kekurangan jantung kehidupan. Sayangnya, dia tidak bisa mengembalikannya kepada Qin Yuan saat ini. Dengan demikian, tahap kedua aktivasi bagan kelahiran dimulai. Pada periode waktu berikutnya, sementara Lu Zhou berada di jurang maut, selain berkultivasi, ia juga mencoba peruntungannya dengan undian dan mencari cara untuk meninggalkan jurang maut tersebut. Setiap kali kultivasinya meningkat, dia akan terbang ke atas. Sayangnya, dia akan gagal dan akhirnya jatuh lagi. Ketika Ming Xiyin membawa Jiang Wengsu kembali ke lembah harum, semua orang dari pavilion langit jahat merasa aneh karena hanya Ming Xiyin yang terlihat. Kemudian, ketika mereka melihat Jiang Wengsu yang babak belur dan Qin Yuan yang terluka, mereka akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Chen Fu juga merasa khawatir. Ia bertanya dengan mengerutkan kening, "Tuanmu belum kembali." "Tuanku mungkin akan sedikit terlambat," kata Ming Xiyin. Semua orang mengangguk. "Siapa dia?" Yuaner kecil menunjuk ke arah Jiang Wengsu yang tergeletak di tanah. "Jiang Wengsu, guru besar dari wilayah teratai emas," jawab Ming Xiyin. "Dia, bukankah dia sudah meninggal?" tanya Yuaner kecil dengan penasaran. Kemudian, katanya, sambil mengungkit luka Jiang Wengsu, "Aku ingat dia dipukuli oleh guru dan meninggal dengan cara yang mengerikan." Jiang Wengsu. Kultivasi Jiang Wengsu telah hancur. Dia sangat marah hingga merasa hatinya sakit. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membantah sama sekali. Itu adalah proyeksinya. Proyeksinya. Chen Fu menjelaskan, ini adalah sebuah kemampuan, seseorang dapat menggunakan relik suci dan mewujudkan proyeksi dengan kesadarannya sendiri. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat kendali yang dimilikinya atas proyeksi tersebut. Para kultivator yang telah memahami jalan agung akan memiliki kemampuan ini. Ming Xiyin mengangguk. Ketika aku menjadi seorang Dao Sein, aku juga akan mewujudkannya, menjadi tiran lokal di suatu tempat bukanlah ide yang buruk. Zhu Honggong terkekeh dan berkata, "Pikiran kakak senior keempat sama dengan pikiranku." "Pergi sana, kau cuma gelandangan," kata Ming Xiyin. Saat itu, Chen Fu bertanya, "Apa yang terjadi, mengapa Qin Yuan terluka?" "Kami menemui beberapa masalah di perjalanan," kata Ming Xiyin. Yu Zhenghai mencibir dan berkata, "Homo tua keempat, katakan saja, kita semua berada di pihak yang sama di sini, jangan mencoba menyembunyikan apapun." Ming Xiyin buru-buru berkata, "Aku tidak menyembunyikan apapun, jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada Qin Yuan." Qin Yuan dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan, jadi dia berkata, "Kami memang mengalami beberapa masalah, tetapi saya mengatasinya dan malah terluka." Jiang Wengsu menahan rasa sakitnya dan berkata sambil terkekeh, bertarung dengan Kaisar Suci, dia juga tidak akan mudah." Semua orang terkejut. Ming Xiyin berbalik dan menginjak dada Jiang Wengsu lagi. Ledakan. Jiang Wengsu pingsan. "Aku sudah melupakannya. Aku harus mencari kesempatan untuk membunuhnya," pikir Ming Xiyin dalam hati. Ming Xiyin menatap tajam Jiang Wengsu sebelum berkata, "Kau akan tahu saat guru kembali." Ada banyak orang, dan situasinya kacau. Bukan berarti Ming Xiyin ingin menyembunyikan ini dari sesama muridnya. Lagi pula, ada juga murid-murid Gunung Embun musim gugur. Lebih baik jika hanya sedikit orang yang tahu tentang si jahat. Selain itu, begitu gurunya kembali, semuanya akan baik-baik saja. Chen Fu berkata, "Karena semuanya baik-baik saja, mari kita lanjutkan kultivasi." Semua orang membungkuk dan pergi. Ming Xiyin mengikat Jiang Wengsu di sebuah ruangan terbengkalai sebelum menyegel 8 meridian luar biasa Jiang Wengsu. Kemudian, dia menyuruh Qiongqi untuk menjaga Jiang Wengsu. Setelah itu, dia pergi untuk berkultivasi dengan tenang. Awalnya, Ming Xiyin mengira gurunya akan segera kembali. Namun, setelah menunggu selama 5 hari, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Salah. Ming Xiyin hanya bisa mengatakan kepada yang lain bahwa tuan mereka sedang mengejar musuh. Bagaimanapun, itu memang benar. Hanya saja, dia tidak menyangka akan memakan waktu selama itu. Setelah sekitar 10 hari berlalu, murid-murid lain dari pavilion langit jahat mengepung Ming Xiyin sementara yang lain berdiri di samping. "Old Fort, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi?" Melihat bahwa keadaan telah sampai pada titik ini, Ming Xiyin menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi, tanpa menyebutkan masalah tentang si jahat. Ketika Chen Fu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara lu hanyalah seorang Sein, bagaimana mungkin dia bisa melawan Kaisar Dewa selama itu?"
Semua orang menatap Qin Yuan. Bahkan seorang pembunuh suci kuno pun terluka, bagaimana dengan guru mereka yang hanya seorang suci? Gedebuk. Zhu Honggong berlutut dan meratap sekuat tenaga, "Guru, mengapa Anda pergi begitu cepat? Saya belum sempat berbakti kepada Anda, ya Tuhan, Anda pasti buta." Semua orang mengerutkan kening saat memandang Zhu Honggong. Lagi pula, mengingat Ming Xiyin dan Qin Yuan ragu-ragu saat menceritakan apa yang terjadi, mungkin Zhu Honggong tidak salah. Akhirnya, Ming Xiyin menendang Zhu Honggong dan berkata, "Bodoh, kenapa kau meratap, guru belum mati?" Zhu Honggong menyeka air matanya dan berhenti menangis. "Begitukah, lalu, mengapa dia belum kembali juga? Kau sengaja menyembunyikan masalah ini selama berhari-hari, bukankah itu hanya karena kau tidak ingin kami bersedih?" Ming Xiyin mengumpat sebelum berkata, "Lihat saja bagaimana guru akan memberimu pelajaran saat dia kembali." Zhu Honggong tak lagi berani mengucapkan kata-kata itu. Ia buru-buru berdiri sambil menyeka matanya dan berkata, "Benar, guru tak terkalahkan, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Lalu, kau bilang guru bertarung melawan ribuan musuh sendirian, dan bahkan seorang kaisar dewa pun lari darinya, kau mengarang cerita ini, kan, sungguh brilian." Pada saat itu, Qin Yuan berkata, "Kalcerisasi ketua pavilion tak terukur, melawan kaisar dewa bukanlah hal yang sulit baginya." Semua orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Apakah mereka terlihat seperti orang bodoh? Ming Xiyin berkata, "Apakah guru pernah kalah dari siapapun di masa lalu? Musuh kuat mana yang belum pernah ia kalahkan?" Yuaner kecil mengangguk dan berkata, "Kakak senior keempat ada benarnya." "Baiklah," kata Yu Zhenghai. Semua orang terdiam. Yu Zhenghai mengamati semua orang dan berkata, "Karena guru tidak ada di sini, sebagai kakak tertua, tentu saja aku harus memikul tanggung jawab ini. Kita akan menunggu sedikit lebih lama. Jika guru tidak kembali, kita akan keluar dan mencarinya." Keempat tetua itu mengangguk. Untuk saat ini satu-satunya jalan. Qin Yun memandang murid-murid pavilion langit jahat dan tak kuasa menghela napas dalam hati. Jika murid-murid yang maha suci begitu setia saat itu, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Sekarang setelah mereka bangkit kembali, mereka pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dia benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa guru mereka adalah yang maha suci. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian melewati situasi yang mengancam jiwa," kata Qin Yuan. 10 hari lagi berlalu. Lu Zhou masih belum kembali. Yu Zhenghai melakukan seperti yang dikatakannya dan meninggalkan lembah harum untuk mencari tuannya. Tepat ketika Yu Zhenghai hendak pergi, Yu Sangrong menghentikan Yu Zhenghai dan berkata, "Kakak senior tertua, aku akan pergi bersamamu." "Di luar berbahaya, sebaiknya kau tetap di sini," kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum tipis, "Dulu, aku menyeberangi puluhan ribu mil hutan dari sebuah gunung kecil dengan tubuh fana. Kau bisa bayangkan betapa berbahayanya itu, kurasa tidak ada yang lebih berbahaya dari itu." Masa lalu Yu Sangrong selalu dianggap sebagai legenda oleh penduduk pavilion langit jahat. "Karena lembah harum cukup aman, aku merasa nyaman pergi bersamamu," kata Yu Sangrong lagi. "Ini, kakak tertua, apakah kamu takut tidak akan punya kesempatan untuk pamer jika aku ikut bersamamu?" "Anda." Ekspresi Yu Zhenghai membeku sesaat sebelum dia berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi." Dengan demikian, keduanya meninggalkan Fragrant Valley sementara yang lain tetap tinggal untuk bercocok tanam. Bab 1550 Kaisar Azure, 1. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terbang berdampingan keluar dari lembah harum menuju ibu kota barat, Luoyang. Ibu kota barat tampaknya tidak terpengaruh oleh pertempuran besar itu. Semuanya tampak normal. Menurut Old Fort, guru dan ahli itu bertempur di kota utara ibu kota barat. "Kemana guru pergi?" tanya Yu Zhenghai. "Kita akan tahu setelah bertanya-tanya," kata Yu Sangrong. Yu Sangrong menuju ke stasiun persinggahan tempat para kultivator dari ibu kota barat berkumpul, dan Yu Zhenghai tidak punya pilihan selain mengikutinya. Di stasiun relay, seseorang menghela napas dan berkata, "Sejak para kultivator teratai emas datang, kita belum pernah menikmati hari yang tenang. Apa yang bisa kita lakukan ketika para dewa telah turun, meskipun mereka menyebabkan kerusakan besar selama pertempuran mereka, setidaknya mereka tidak mempersulit kita, manusia fana." Para kultivator yang menyaksikan pertempuran itu merasa pantas menyebut diri mereka sebagai manusia biasa. Lagi pula, para ahli itu seperti dewa dibandingkan dengan mereka. "Aku dengar kedua dewa itu bertarung dari Great Han sampai Dunzang di tanah tak dikenal. Ku dengar mereka menghancurkan pilar penghancuran di sana. Aku tidak yakin seberapa benarnya itu. Biasanya, tidak ada yang berani mendekati pilar penghancuran Dunzang. Ada seorang Saint Agung yang aneh yang menjaganya. Apa artinya seorang Santo Agung dibandingkan dengan para dewa?" Yu Sangrong sudah terbiasa dengan skenario ini. Dia duduk di salah satu meja dan bertanya, "Saudara, apakah yang kau katakan tadi benar?" Orang itu melirik Yu Sangrong dan berkata, "Benar." "Seperti apa rupa kedua avatar itu?" tanya Yu Sangrong.
Saudaraku, kau tidak tahu, begitu banyak orang yang menyaksikannya hari itu, kata orang itu dengan bersemangat. Salah satu avatar berwarna biru, jangan terlihat begitu terkejut, kami juga belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah avatar Maha Agung. Tak seorang pun dari kami pernah melihat avatar Maha Agung sebelumnya, kami hanya membacanya di buku-buku. Avatar lainnya berwarna hitam, pemiliknya pasti seorang kultivator teratai hitam. Pokoknya, mereka berdua adalah makhluk agung, mustahil untuk menentukan tinggi avatar-avatar itu, mereka terlalu tinggi sehingga kami tidak bisa melihatnya. Yu Sangrong sedikit mengerutkan kening. Yu Zhenghai, yang duduk di sebelah Yu Sangrong, bertanya, apakah Anda yakin mereka pergi ke Dunzang? Yah, aku tidak tahu apakah mereka secara khusus pergi ke Dunzang, itu hanya yang kudengar, namun, tidak diragukan lagi mereka pergi ke tanah tak dikenal, lagi pula, hanya tanah tak dikenal yang dapat menampung pertempuran sebesar itu. Jika kau ingin memverifikasinya, kau bisa pergi ke tanah tak dikenal untuk melihatnya. Pertempuran sebesar itu pasti akan meninggalkan jejak kehancuran. Istana di kota utara saja sudah rata dengan tanah hingga tak dapat dikenali lagi. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saling bertukar pandang. Kemudian, orang itu berkata lagi, namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari masalah tanpa alasan. Ada seorang santo agung yang aneh yang menjaga pilar penghancuran Dunzang. Seorang santo agung yang aneh. Yu Zhenghai bingung. Orang aneh itu suka membujuk orang untuk pergi, jika mereka tidak pergi, mereka akan diseret ke halaman rumahnya dan dipaksa mendengarkan prinsip-prinsip hidupnya selama setengah hari. Kemudian, jika mereka masih menolak untuk pergi, mereka akan dibunuh dan dikubur di sebelah halaman rumahnya. Tidakkah menurutmu orang seperti itu aneh? Aku. Yu Zhenghai akhirnya berkata, bagaimanapun juga, dia bukan leluhurku, jadi kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Apa? Orang satunya mengerutkan kening karena bingung. Yu Sangrong bangkit berdiri saat itu juga dan menangkupkan tinjunya ke arah orang lain sambil berkata, selamat tinggal. Setelah itu, keduanya meninggalkan stasiun estafet dan bergegas menuju lorong rune. Yu Zhenghai bertanya, apakah kita benar-benar akan pergi ke tanah tak dikenal, tidak ada jalan lain? Baiklah. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terbang selama 2 jam. Karena mereka mengetahui lorong rune di Great Han, mereka kembali ke pavilion langit jahat terlebih dahulu sebelum menggunakan lorong rune di sana untuk pergi ke pilar penghancuran Dunzang. Saat keduanya berada di lorong rune, mereka dapat merasakan turbulensi di lorong tersebut dengan jelas. Jelas, lorong rune itu rusak. Untungnya, mereka tiba dengan selamat di Dunzang. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, keduanya terkejut. Selain lorong berukiran rune yang mereka lalui dan area kecil di dekatnya, seluruh tempat itu hancur lebur. Yu Zhenghai berkata sambil mengerutkan kening, sepertinya pertempuran tadi sangat sengit. Yu Sangrong mengangguk dan berkata, jika Nona Zhao tidak memperkuat perlindungan untuk lorong rune ini, saya khawatir kita tidak akan bisa sampai ke sini. Yu Zhenghai menundukkan kepala dan melihat ukiran rune itu, lalu berkata, kita harus menemukan kesempatan agar dia bisa memperbaiki ini. Setelah itu, keduanya terbang ke udara. Yu Sangrong melayang di langit dan menatap ke arah pilar penghancuran Dunzang dengan terkejut. Kakak senior tertua. Yu Zhenghai juga terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Apakah pilar penghancuran benar-benar runtuh? Mereka semua telah diakui oleh pilar penghancuran sehingga mereka paling mengenal pilar penghancuran di antara mereka yang berada di 9 wilayah. Mereka tahu betapa kuat dan gigihnya pilar penghancuran itu. Makhluk tertinggi jauh lebih menakutkan daripada yang kubayangkan, gumam Yu Zhenghai pada dirinya sendiri. Yu Sangrong berkata dengan bingung, aku benar-benar penasaran, jika guru adalah makhluk tertinggi, mengapa dia bersembunyi di lembah harum? Mungkin, dia ingin menjadi seperti Jiang Wengsu, kata Yu Zhenghai. Duo itu terbang mengelilingi reruntuhan yang dulunya adalah Dunzang sebanyak 2 kali sebelum mereka benar-benar yakin bahwa ini memang disebabkan oleh pertempuran antara makhluk tertinggi. Saat itu, Yu Zhenghai tiba-tiba berkata, semuanya sudah berakhir, bukankah ini berarti Maha Suci Duanmu? Yu Zhenghai tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maksudnya jelas. Yu Sangrong berkata, sekarang setelah pilar penghancur Dunzang runtuh, aku khawatir aku tidak terhindar dari malapetaka. Yu Zhenghai menghela napas. Tidak mudah bagi adik ketiga untuk menemukan kerabatnya, sekarang, dia kehilangan satu-satunya kerabatnya. Yu Sangrong berkata, jangan ceritakan hal ini kepada adik junior ketiga untuk sementara waktu, agar dia tidak sedih. Yu Zhenghai mengangguk. Duo itu tidak menemukan jejak tuan mereka di Dunzang, jadi mereka mencari ke arah jurang. Ada lubang di sana, itu pasti disebabkan oleh pertempuran. Mereka berdua pernah ke pilar penghancuran Dunzang. Mereka ingat pepohonan dan vegetasi yang rimbun, tetapi tidak ada lubang sebesar ini. Jelas, lubang ini baru terbentuk belum lama ini. Bab 1551 Kaisar Azure, 2. Tak lama kemudian, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong muncul di puncak jurang. Mereka menatap ke bawah dengan ekspresi serius di wajah mereka. Bintik-bintik cahaya terlihat di dalam jurang,
tampak seperti galaksi. Ini disebabkan oleh pertempuran. Yu Zhenghai bingung. Seharusnya memang begitu. Yu Zhenghai berkata, jika Wolford mengatakan yang sebenarnya, maka guru benar-benar pandai berakting. Kepercayaan diri berasal dari kekuatan, guru mungkin adalah makhluk tertinggi sejak zaman dahulu kala, kata Yu Sangrong. Yang terpenting sekarang adalah mencari guru, kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong melihat sekeliling sebelum menghela napas pelan. Tanah tak dikenal ini sangat luas, mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak ada alasan mengapa guru tidak kembali, mungkin, dia terluka, dan untuk menjaga citranya, dia memutuskan untuk memulihkan diri terlebih dahulu sebelum kembali. Yu Zhenghai berspekulasi. Aku akan turun dan melihatnya. Ayo kita pergi bersama. Keduanya terbang turun. Ketika mereka berada lebih dari 500 yard jauhnya, mereka terkejut melihat segel penahanan tersangkut di antara celah-celah jurang. Keduanya langsung terbang ke sana. Segel pengurungan tuan, seru Yu Zhenghai dengan terkejut. Dengan sikap seorang tuan, dia tidak akan mudah membuang barang-barangnya, setidaknya barang ini masih dalam kondisi terbaiknya. Mereka berdua bergegas menuruni jurang. Ketika mereka turun sekitar 500 meter, mereka melihat anjing laut sangkar terjepit di jurang dan takjub. Mereka berdua terbang ke sana. Mereka mendarat di segel pengaman. Segel kurungan tuan, kata Yu Zhenghai dengan terkejut. Dengan temperamen sang guru, dia tidak akan mudah membuang barang miliknya sendiri. Barang ini setidaknya berada di tingkat fusi, bahkan jika dia tidak membutuhkannya, dia pasti akan memberikannya kepada orang-orang di paviliun langit jahat. Implikasi dari kata-kata ini sangat jelas. Yu Zhenghai mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa guru telah meninggal dunia? Aku. Yu Sangrong tetap diam. Itu hanya spekulasi. Namun, bahkan jika guru mereka tidak meninggal, keadaan guru mereka tampaknya tidak terlalu optimis. Akhirnya, Yu Zhenghai berkata dengan sungguh-sungguh, jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya, jika dia sudah mati, aku ingin melihat jenazahnya. Setelah itu, Yu Zhenghai mengulurkan tangan untuk melepaskan segel pengurungan tersebut. Ledakan. Segel pengaman tidak bergerak sama sekali. Yu Zhenghai mengerutkan kening dan berkata, aneh. Tak pasrah, Yu Zhenghai kembali menyerang dengan telapak tangannya. Telapak langit gelap agung. Yu Zhenghai menyerang beberapa kali secara beruntun. Begitu segel telapak tangan mengenai segel pengurungan, segel itu akan diserap oleh kekuatan misterius dari jurang. Yu Sangrong, yang sedang mengamati, berkata, ini adalah kekuatan bumi. Yu Zhenghai mengamati sekelilingnya dan merasakan kekuatan misterius di bawah. Kemudian, dia bertanya, apakah menurutmu guru mungkin jatuh ke sana? Apakah kamu perlu bertanya? Lagi pula, barang milik tuan mereka ditemukan tersangkut di celah jurang, dan ada kekuatan bumi yang misterius di sana. Ini adalah kemungkinan yang sangat besar. Terlebih lagi, bahkan jika tuan mereka terluka, jika tidak terjadi apa-apa, tuan mereka pasti akan kembali ke lembah harum. Kenapa kamu tidak memanggilnya? Saran Yu Zhenghai. Kakak tertua, kaulah yang harus melakukannya, kata Yu Sangrong. Yu Zhenghai menjawab, aku adalah murid tertua dari paviliun langit jahat dan ketua sekte Nether, dengan statusku, tidak pantas bagiku untuk berteriak, kata Yu Zhenghai. Sama halnya denganku, kata Yu Sangrong. Keduanya ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berkata, mari kita lakukan bersama. Lagi pula, saat ini, tidak perlu mempedulikan citra atau reputasi mereka. Selanjutnya, keduanya mengerahkan ki primal mereka sebelum berteriak sekuat tenaga ke dalam jurang. Menguasai. Gelombang suara merambat ke bawah menuju jurang hingga kedalaman sekitar 1000 yard. Kemudian, kegelapan dan bintik-bintik cahaya yang menyerupai galaksi diam-diam menelan gelombang suara tersebut. Seolah-olah gelombang suara itu telah ditelan oleh laut. Keduanya saling bertukar pandang. Ayo kita turun dan melihat-lihat. Yu Zhenghai melompat ke bawah, dan Yu Sangrong mengikutinya. Setelah jatuh sekitar 3000 kaki, lingkungan sekitar mereka berubah. Seolah-olah mereka melayang di angkasa. Setelah itu, mereka bertemu dengan gaya pantul yang sangat kuat. Aneh. Kedua orang itu takjub dengan kekuatan arus tersebut. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa terus turun. Akhirnya, Yu Sangrong berkata, kakak senior tertua, berhentilah mencoba. Yu Zhenghai berhenti. Yu Sangrong berkata, jika guru dan ahli dari Great Void bertarung dan jatuh ke jurang, ahli itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Terlebih lagi, dengan cara Great Void melakukan sesuatu, mereka pasti akan mengirim orang untuk berpatroli di daerah tersebut. Jadi, maksudmu ada kemungkinan guru telah dibawa pergi oleh kekosongan agung, tanya Yu Zhenghai. Itulah satu-satunya kemungkinan lain adalah bahkan orang-orang dari Great Void pun tidak bisa turun ke jurang itu, kata Yu Sangrong. Kamu benar. Keduanya berlama-lama di jurang itu sejenak tetapi tetap tidak dapat menemukan tuan mereka. Mereka merasa kecewa. Akhirnya, Yu Zhenghai berkata, mari kita cari di tempat lain.
Baiklah. Keduanya terbang ke langit. Mereka melayang di bawah kabut tebal dan kembali memandang reruntuhan Dunzang, menghela napas melihat masa-masa sulit ini. Berdengung. Tepat ketika keduanya hendak pergi, sesosok muncul dari cakrawala yang jauh dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah orang itu melesat menembus ruang angkasa. Setiap kali ia muncul, ia akan menempuh jarak yang sangat jauh. Ada orang di sini, ayo kita pergi sekarang, kata Yu Zhenghai. Keduanya segera terbang pergi. Sayangnya, keduanya belum terbang terlalu jauh ketika sosok itu melesat dan muncul di hadapan mereka. Kedua teman mudaku, mengapa kalian begitu terburu-buru? Suaranya lembut dan mengandung sedikit senyum. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengangkat kepala mereka untuk melihat. Orang di hadapan mereka mengenakan jubah dan tudung. Wajahnya penuh kerutan, dan ia memiliki janggut. Ia juga memiliki sepasang mata yang bersemangat dan senyum ramah di wajahnya. Senior, mengapa Anda menghentikan kami? Tanya Yu Zhenghai. Kebetulan saya lewat di tempat ini, dan saya punya satu atau dua pertanyaan, kata orang itu. Apa itu? Aku dengar Kaisar Tuwei dan si jahat menghancurkan pilar penghancuran di sini dan menciptakan jurang itu, benarkah? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Bab 1552 Kaisar Azure 3. Yu Zhenghai berkata, kita hanya tahu bahwa mereka adalah dua makhluk tertinggi, tetapi kita tidak tahu apakah mereka adalah Kaisar Tuwei dan Yang Maha Kudus. Mereka pasti Kaisar Tuwei dan si jahat, kata lelaki tua itu dengan yakin sebelum bertanya, apakah kau tahu keberadaan si jahat? Yang terkutuk. Keduanya saling bertukar pandang. Kemudian, Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pria tua itu. Lelaki tua itu dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi kedua orang di hadapannya tidaklah sederhana. Tidak ada alasan bagi mereka untuk belum pernah mendengar tentang Yang Maha Suci. Meskipun demikian, dia dengan sabar menjelaskan, Yang Maha Suci adalah seorang ahli yang berkelana di dunia 100.000 tahun yang lalu. Dia adalah seorang jenius kultivasi yang langka dan tak tertandingi. Saat itu, selama pertempuran dengan kekosongan agung, dia sendirian membunuh 4 makhluk tertinggi sebelum akhirnya gugur. Sekarang setelah dia bangkit kembali, dia bertemu Kaisar Tuwei. Kalian berdua, temanku, tidak tahu tentang ini. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menggelengkan kepala. Kami tidak tahu. Mereka berpikir dalam hati, apakah Tuan benar-benar ikut serta dalam pertempuran itu? Bukankah itu orang lain? Pria tua itu menghela napas. Lupakan saja. Kau boleh pergi. Selamat tinggal. Kemudian, keduanya pergi dengan cepat, meninggalkan bayangan yang anehnya jelas di udara. Pria tua itu berkilat dan muncul kembali di hadapan keduanya. Kemudian, dia berkata, mohon tunggu. Yu Zhenghai mengerutkan kening sambil berkata, senior, kami sudah mengatakan bahwa kami tidak mengetahui keberadaan sang jahat. Jangan gugup, teman-teman mudaku, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Aku melihat bahwa tingkat kultivasi kalian tidak sederhana, dan aku ingin meminta nasihat kalian. Nasihat. Pria tua itu tidak berkata apa-apa lagi dan mengulurkan tangannya yang sebesar gunung. Seberkas cahaya hijau melesat ke arah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong seketika. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berpisah secara bersamaan dan menghindari pancaran cahaya hijau tersebut, dan berhasil menghindarinya. Lalu, lelaki tua itu tersenyum. Kali ini, dia meluncurkan 2 pancaran cahaya hijau ke arah keduanya. Yu Zhenghai menghunus pedangnya. Yu Sangrong menghunus pedangnya. Dor. Keduanya terbang mundur. Pria tua itu tidak menyerang dengan kejam, dia hanya sekadar menguji mereka. Tingkat kultivasinya jelas lebih tinggi daripada mereka. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi 2, terbang ke kiri dan kanan. Kedua sosok itu muncul di depan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Kemudian, dia terus melepaskan segel telapak tangan demi segel telapak tangan. Dor. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sama sekali bukan tandingan bagi lelaki tua itu. Monumen surgawi kegelapan agung. Pemulihan primal. Pedang energi dan saber energi memenuhi langit dan membentuk lingkaran. Setelah itu, kedua sosok lelaki tua itu menyatu kembali menjadi satu sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Mundur. Berdengung. Semua pedang energi dan pedang berenergi di langit lenyap hanya dengan jentikan lengan baju lelaki tua itu. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terkejut dalam hati. Mereka saling bertukar pandang sebelum melarikan diri secara terpisah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini kemungkinan besar adalah keputusan paling menentukan yang pernah mereka buat untuk meloloskan diri dari lawan terkuat yang pernah mereka hadapi. Pria tua itu tertawa. Kembali. Ruangan itu membeku. Kekuatan Dao. Ruang terdistorsi, menarik keduanya kembali. Energi aneh mengalir melalui 8 meridian luar biasa keduanya pada saat yang bersamaan. Pria tua itu memandang kedua orang itu seolah-olah dia telah melihat harta karun. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, kulturitas kalian berdua cukup unik, jarang sekali memiliki kultivasi sedalam ini di usia semuda ini.
Senior, Anda mau apa? Pria tua itu tidak menyerang dan juga tidak menjawab pertanyaan tersebut. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong agak bingung. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, selama puluhan ribu tahun, tak seorang pun mampu menarik perhatianku. Kalian berdua sungguh istimewa, aku akan memberi kalian kesempatan untuk mengakui aku sebagai tuan kalian. Mengakui Anda sebagai tuan kami. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saling bertukar pandang. Karena mereka tidak dapat memastikan apakah pihak lain adalah teman atau musuh, mereka tidak bisa terlalu bermusuhan. Akhirnya, Yu Zhenghai berkata, maaf, tapi kami sudah memiliki seorang guru. Kalau begitu, khianati tuanmu dan bergabunglah denganku. Melihat keputusasaan di wajah kedua orang itu, lelaki tua itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak berwibawa, sebelum berkata dengan nada bermartabat, nama saya Ling Weiyang. Bab 1553 Kaisar Merah. Saat lelaki tua itu menyebutkan namanya, ia melepas tudungnya, memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sudah merasakan kekuatan pihak lawan dan tahu bahwa pihak lawan bukanlah orang biasa. Namun, mereka berdua bingung, siapakah Ling Weiyang? Yu Zhenghai berkata dengan jujur, saya belum pernah mendengar nama itu. Ling Weiyang. Ling Weiyang mengamati kedua pemuda itu lagi. Akhirnya, dia bertanya, bukankah para tetua kalian telah memberitahu kalian tentang dunia kultivasi? Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Kelopak mata Ling Weiyang berkedut. Kemudian, dia berkata, di dunia kultivasi, orang-orang mengenalku sebagai Kaisar Azure. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong kembali menggelengkan kepala dan berkata serempak, belum pernah mendengarnya. Ling Weiyang. Senior, apapun yang terjadi, kami sudah memiliki guru dan sekte tempat kami bernaung, seperti kata pepatah, guru sehari, ayah seumur hidup. Jika kami mengkhianati guru dan sekte kami untuk menerima Anda sebagai guru kami, bukankah menurut Anda kami juga akan mengkhianati Anda di masa depan? Sebaiknya Anda membiarkan kami pergi dan mencari bakat lain, kata Yu Zhenghai sambil tersenyum. Ling Weiyang menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil, bagaimana aku bisa melepaskan orang-orang yang kusukai? Namun, kata-katamu memang masuk akal, karakter itu penting dan perlu dipertimbangkan juga, karena kau tidak akan mengkhianati tuanmu, aku akan membunuhnya terlebih dahulu, dengan begitu, kau tidak perlu merasa bersalah karena menerimaku sebagai tuanmu. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Ketika Ling Weiyang melihat ekspresi aneh di wajah kedua orang itu, dia mengira mereka ketakutan. Karena itu, dia bertanya sambil tersenyum, siapa tuanmu? Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tidak langsung menjawab. Tingkat kultivasi Ling Weiyang jelas sangat tinggi. Karena ia dikenal sebagai Kaisar Azure, ia pastilah seorang makhluk tertinggi. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dengan mudah menjadikannya musuh. Dengan pemikiran itu, Yu Zhenghai berkata, tuanku hanyalah orang biasa, tidak perlu menyebut namanya. Itu tidak bisa diterima, panggil dia kemari, kata Ling Weiyang. Tingkat kultivasi guruku lebih rendah daripada senior, jika senior membunuh guruku, kami hanya akan menyimpan dendam padamu, untuk apa repot-repot, kata Yu Zhenghai. Kau benar, kata Ling Weiyang sebelum menambahkan, kalau begitu, aku akan membujuknya, panggil dia kemari. Tuanku tidak berada di negeri tadi kenal, kata Yu Zhenghai. Tidak masalah, aku akan ikut denganmu untuk menemuinya, kata Ling Weiyang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong merasa bahwa keadaan tidak berjalan baik. Pihak lawan tidak mudah diajak berurusan dan juga merepotkan. Yu Zhenghai menghela napas sebelum akhirnya berkata, sejujurnya, tuanku telah menghilang selama beberapa hari, kami berdua sedang mencarinya. Ling Weiyang sedikit mengerutkan kening. Ketika Yu Zhenghai melihat perubahan ekspresi Ling Weiyang, hatinya merasa lega. Dia berkata, jika Anda punya waktu, senior, mengapa Anda tidak ikut bersama kami mencari guru kami? Menurut Yu Zhenghai, seorang ahli seperti Ling Weiyang pasti tidak akan punya waktu untuk hal ini. Seperti yang diduga, Ling Weiyang, Kaisar Azure, ragu-ragu dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi menyesal, saya khawatir saya tidak punya banyak waktu. Saya juga perlu mencari seseorang. Senior, Anda mencari siapa? Mungkin kami bisa membantu Anda, tanya Yu Zhenghai. Ling Weiyang melihat sekelilingnya. Orang yang dia cari toh bukan rahasia lagi, jadi dia berkata, yang tidak suci. Ini orang yang dia sebutkan tadi, kan? Judulnya menakutkan sekali. Keduanya menggelengkan kepala dan berkata, kami belum pernah mendengar namanya. Dua. Ling Weiyang ingin sekali menamparkan mereka berdua saat kelopak matanya berkedut hebat. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, era Sang Maha Kudus telah lama berlalu. Meskipun Sang Maha Kudus terkenal, seiring berjalannya waktu, tidak banyak orang yang mengenalnya lagi. Terlebih lagi, kekosongan agung telah menjadikan Sang Maha Kudus sebagai hal yang tabu sehingga tidak ada yang berani menyebutkannya. Tidak mengherankan jika generasi muda tidak mengenal Sang Maha Kudus.
Akhirnya, Ling Wei yang tenang dan mengangguk pelan. Saat itu, Yu Zhenghai menatap Yu Sangrong dengan penuh arti sebelum berkata, karena senior tidak punya waktu, maka kami pamit sekarang. Jika mereka tidak pergi sekarang, siapa yang tahu kapan mereka bisa pergi? Dalam satu sisi, mereka sangat beruntung. Jika mereka bertemu seseorang dari kekosongan agung atau tanah jurang agung, keadaan akan menjadi buruk. Tunggu dulu, kata Ling Wei Yang dengan tegas. Dengan demikian, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berhenti bergerak. Kau boleh pergi, tapi aku harus meninggalkan bekas padamu, kata Ling Wei Yang. Bekas. Kalau ada waktu luang, aku akan datang mencarimu, saat tuanmu bertemu denganku. Beliau tidak hanya tidak akan menolak, tetapi bahkan akan dengan senang hati menyetujuinya, kata Ling Wei Yang dengan percaya diri. Dengan itu, Ling Wei Yang meluncurkan dua bola cahaya hijau yang tampak seperti tetesan air ke arah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong dengan kecepatan kilat. Bola-bola itu mendarat di atas keduanya dan menghilang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengerahkan ki primal mereka dan merasakan tubuh mereka, tetapi tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka tentu saja merasa gelisah. Mereka mencoba menggunakan ki primal mereka lagi untuk memaksa apapun itu keluar, tetapi tidak ada apapun. Ling Wei Yang berkata sambil tersenyum, jangan buang-buang energimu, jika kau bisa membatalkannya, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Ling Wei Yang melanjutkan, aku akan mencarimu setelah menemukan Yang Maha Suci, saat itu, aku akan berbicara dengan tuanmu, katakan padanya untuk bersiap menerimaku, ingat, namaku Ling Wei Yang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong hendak berbicara ketika Ling Wei Yang menghilang di cakrawala yang jauh. Keduanya saling memandang dengan cemas. Ini gawat, kata Yu Zhenghai sambil mengerutkan kening, kita sudah teridentifikasi, jika kita kembali ke Lembah Harum, bukankah kita akan mengungkap lokasi semua orang? Yu Sangrong mengangguk tanpa ekspresi. Orang tua itu bukan orang biasa, karena dia berani mencari makhluk tas suci itu, kultivasinya pasti sangat buruk, dengan kekuatan kita tidak akan mampu menghapus tanda itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yu Zhenghai. Kita pasti tidak bisa kembali ke Lembah Harum, kita akan menggunakan jimat untuk tetap berhubungan dengan yang lain, kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah menemukan guru kita, kata Yu Sangrong. Ini pilihan terbaik. Yu Zhenghai mengangguk. Keduanya memandang kabut tebal di langit sebelum kembali menatap jurang. Yu Zhenghai tiba-tiba bertanya, mengapa orang tua itu ingin menerima kami sebagai muridnya? Yu Sangrong berkata, selama beberapa percakapan tadi, aku bisa merasakan energi aneh mengalir di 8 meridian luar biasaku. Jika aku tidak salah, dia pasti telah merasakan keberadaan benih kekosongan agung kita. Yu Zhenghai mengerutkan kening dan menghela napas. Sepertinya kita berdua sedang sial hari ini. Tidak juga, setidaknya, dia tidak berniat membunuh kami, setidaknya, untuk saat ini, dia bukan musuh. Jika kami bertemu orang-orang dari Great Void, aku khawatir mereka akan membawa kami pergi secara paksa, kata Yu Sangrong. Oh. Yu Zhenghai berbalik dan mengamati Yu Sangrong dari atas ke bawah sebelum berkata, adik junior kedua, sejak kapan kau belajar dari kakak ketujuh, analisismu sangat logis. Yu Sangrong tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak bodoh, aku hanya terlalu malas untuk menggunakan otakku. Ayo kita hentikan basa-basi, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, jika seseorang dari Great Void datang, akan sulit bagi kita untuk pergi, kata Yu Zhenghai sebelum terbang pergi. Yu Sangrong pun mengikuti jejaknya. Duo tersebut terbang dan mendarat di puncak gunung sekitar 100 mil jauhnya dari lorong rune tersebut. Kemudian, mereka menggunakan jimat itu dan menceritakan kepada orang-orang di paviliun langit jahat tentang apa yang telah mereka lihat, dengar, dan alami di Dunzang. Tentu saja, semua orang sangat terkejut. Para murid Gunung Embun musim gugur, dan bahkan Chen Fu, terkejut. Chen Fu merasa khawatir sehingga ia mengirim beberapa muridnya ke ibu kota barat untuk menyelidiki situasi tersebut. Adapun Liu Zeng, murid Chen Fu, ia pingsan ketika mendengar kabar ini. Bagaimanapun, Great Han adalah tanah miliknya. Sekarang kekacauan di dunia kultivasi telah memengaruhi dunia fana, ini pasti akan menjadi pukulan telak. Di langit sekitar 100 mil sebelah timur pilar penghancuran Jiming, Ling Wei yang muncul. Dia menatap pilar penghancuran Jiming dan penghalang es yang menjulang tinggi ke langit. Dia tak kuasa menggelengkan kepala sambil berkata, Kaisar Merah, kau adalah ayah paling kejam yang kukenal. Begitu suara Ling Wei yang berhenti, seorang pria parubaya tinggi dan tegap yang mengenakan jubah merah muncul. Sosoknya anggun dan elegan. Wajahnya kemerahan, dan matanya tajam. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil berkata, bukan urusanmu untuk mencampuri urusan keluargaku. Ling Wei yang melirik pria parubaya berpakaian merah itu dan bertanya, mengapa Anda begitu mudah marah? Kaisar Merah tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kau sudah menemukannya? Bab 1554 terungkap 1. Ling Wei Yang, Kaisar Hijau, menghela napas sebelum berkata, aku tidak menemukan apapun di Dunzang.
Kaisar Merah berkata, aku telah menerima konfirmasi bahwa Kaisar Tu Wei telah meninggal. Ling Weiyang berkata, selama pertempuran tahun itu, semua orang mengira dia sudah mati. Saat itu, dia mengatakan akan kembali, aku tidak menyangka dia benar-benar akan melakukannya. Kaisar Merah berdiri di samping Ling Weiyang sambil memandang penghalang es yang diciptakan oleh Putri Mulberry yang menjulang tinggi ke langit dan berkata, mungkin, dia benar-benar menemukan cara untuk mematahkan belenggu langit dan bumi, hanya saja tidak ada yang mempercayainya. Ling Weiyang, Kaisar Azure, menggelengkan kepalanya. Bukannya tidak ada yang mempercayainya, mereka hanya tidak mau mempercayainya. Kaisar Merah melirik Ling Weiyang dan bertanya, apakah kau membela dia? Aku hanya mengatakan kebenaran. Kaisar Merah tidak mempermasalahkan hal itu. Sebaliknya, dia berkata, Kaisar Tu Wei adalah kaisar ilahi baru, kekuatannya tak terukur, dan dia juga memiliki relik suci, lonceng pencari jiwa. Fakta bahwa dia mampu membunuh Tu Wei menunjukkan bahwa kultivasinya tidak tertinggal setelah semua ini. Bertahun-tahun. Petik 2. Ling Weiyang berkata, meskipun begitu, dia tidak dapat ditemukan dimanapun, pertempuran dengan Tu Wei tidak mudah, saya menduga dia bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Kaisar Merah bertanya, seberapa sulitkah menemukannya? Lalu, keduanya menghela napas. Tentu. Ling Weiyang tidak melanjutkan pembicaraan. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Putri Mulberry dan bertanya, apakah kau yakin tidak ingin bertanya padanya? Aku yakin si jahat telah pergi ke semua pilar penghancuran. Kaisar Merah ragu-ragu. Ling Weiyang berkata, berhentilah ragu-ragu. Kemudian, Ling Weiyang terbang menuju penghalang yang menyerupai es itu. Kaisar Merah menghela napas panjang sebelum mengikutinya. Dalam sekejap mata, keduanya tiba di dekat danau. Ling Weiyang bertanya sambil tersenyum, gadis kecil, kenapa kamu tidak keluar? Begitu suara Ling Weiyang berhenti, Putri Mulberry muncul di puncak penghalang es. Ketika dia melihat Ling Weiyang, Kaisar Azure, sedikit kegembiraan terlihat di matanya. Namun, ketika dia melihat Kaisar Scarlet berdiri di sebelah Ling Weiyang, dia menjadi marah dan segera menghilang, bertindak seolah-olah dia tidak melihat atau mendengar apapun. Ling Weiyang dan Kaisar Merah saling bertukar pandang. Akhirnya, Ling Weiyang berkata, lupakan saja, sebaiknya kau pergi. Kaisar Merah, jangan hanya berdiri di sini, kalau tidak, dia tidak akan muncul, kata Ling Weiyang sambil mengusir Kaisar Merah. Anak perempuan yang durhaka, seru Kaisar Merah dengan nada mengejek sambil menatap penghalang es sebelum menghilang. Ling Weiyang tidak mau repot-repot terlibat konflik ayah anak perempuan. Setelah Kaisar Merah pergi, dia berkata, anak perempuan kecil, kau boleh keluar sekarang. Putri Mulberry berkelebat dan muncul di hadapan Ling Weiyang. Dia tersenyum dan bertanya, kakek Weiyang, mengapa kau di sini? Mendengar cara Putri Mulberry memanggilnya, Ling Weiyang tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Lalu, dia berkata, aku datang untuk menemuimu. Kalau begitu, kau harus lebih sering datang, kata Putri Mulberry dengan gembira, atau kau bisa tinggal bersamaku, aku sendirian di sini jadi membosankan, sudah lama sekali tidak ada yang datang. Ling Weiyang berkata, ada sesuatu yang penting yang ingin kutanyakan padamu, dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada orang istimewa yang datang ke pilar penghancuran Jiming? Putri Mulberry menggelengkan kepalanya terlebih dahulu sebelum mengangguk. Ling Weiyang sangat gembira. Dia bertanya, siapa itu, di mana dia sekarang? Orang itu sangat pemberani, dia sama sekali tidak takut padaku, dia membawa sekelompok besar orang bersamanya dan bertarung dengan anggota suku Void Chess untuk waktu yang lama, butuh banyak usaha baginya untuk membunuh pendeta tinggi suku Void Chess, kata Putri Mulberry. 2.11. Ling Weiyang berpikir dalam hati, itu pasti bukan si jahat. Lagi pula, Sang Mahasuci hanya membutuhkan satu jari untuk menghadapi seluruh suku Void Chess. Putri Mulberry melanjutkan sambil tersenyum, orang itu sangat menarik, aku memintanya untuk memohon kepadaku dan aku akan membantunya, tetapi dia menolak untuk memohon kepadaku, dia bahkan lebih keras kepala daripada kamu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ling Weiyang tertawa dan menegur dengan setengah hati, kurang ajar. Kemudian, dia melanjutkan bertanya, apa yang begitu istimewa tentang dia? Dia, muridnya diakui oleh pilar penghancuran, kata Putri Mulberry. Dia melihat sekeliling sebelum mendekati Ling Weiyang dan berkata dengan ragu-ragu, kakek Weiyang, aku menduga muridnya memiliki benih kekosongan agung. Ekspresi Ling Weiyang berubah muram. Benarkah? Itu hanya tebakan, kata Putri Mulberry sambil terkekeh. Meskipun hanya tebakan, itu adalah informasi yang sangat berharga bagi Ling Weiyang. Pada saat yang sama, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong muncul dalam pikirannya. Dia menyukai mereka karena instingnya mengatakan bahwa keduanya memiliki benih kekosongan agung. Dia bertanya-tanya apakah kedua orang itu berhubungan dengan orang-orang yang dibicarakan Putri Mulberry. Di jurang yang dalam, ketak. Lu Zhou membuka matanya ketika mendengar suara renyah. Bagan kelahiran ke-26-nya telah diaktifkan.
Prosesnya jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Kekuatan bumi ternyata memiliki efek yang sangat ajaib, kata Lu Zhou dengan gembira. Namun, ia segera menghadapi masalah. Di mana ia harus melewati ujian kelahirannya. Sekarang ia memiliki 26 bagan kelahiran, setelah mengaktifkan 4 bagan kelahiran lainnya, ia harus melewati ujian kelahiran lainnya. Jika ia tidak bisa keluar, bagaimana ia bisa melewati ujian kelahiran? Setelah beberapa saat, Lu Zhou mencoba terbang keluar dari jurang. Namun pada akhirnya, ia tetap dihentikan oleh kekuatan bumi dan tidak bisa pergi. Ia kembali ke posisi semula sebelum mendongak. Sebenarnya, berlatih di sini tidak buruk. Satu-satunya yang ia khawatirkan adalah muridnya. Ia sudah lama tidak kembali, dan ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Lu Zhou menggunakan kekuatan penglihatan untuk mengamati murid-muridnya. Murid-muridnya berlatih dengan patuh di lembah harum. Namun, ia menghela napas ketika menyadari 2 murid tertuanya tidak ada di sana. Meskipun demikian, karena tingkat kultivasi mereka tidak rendah, ia merasa lebih tenang. Setelah memutus kekuatan penglihatan, Lu Zhou memunculkan avatar birunya. Kemudian, dia mengeluarkan jantung kehidupan dari kantung langit luas dan mengaktifkan bagan kelahiran berikutnya. Bab 1555 terungkap 2. Apakah aku perlu melewati ujian kelahiran setelah mengaktifkan bagan kelahiran ke-6 untuk avatar biru? Lu Zhou bertanya dengan lantang. Sebelumnya, ketika dia menanamkan jantung kehidupan ke istana kelahiran avatar biru, itu tidak sesakit dibandingkan dengan avatar emas. Itu sedikit mirip dengan situasi Yuaner kecil. Avatar biru dapat dianggap sebagai avatar bebas karena warnanya dapat berubah. Warna saat ini adalah emas dengan busur listrik biru yang berkedip di sekitarnya. Anggota tubuhnya juga dapat dilepas dan digunakan secara independen. Kali ini, tidak ada rasa sakit juga ketika jantung kehidupan ditanamkan ke istana kelahiran avatar biru. Dalam hal ini, ia lebih baik daripada Yuaner kecil. Itu terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan. Untungnya, Lu Zhou memiliki cukup umur. Pada akhirnya, umur yang digunakan avatar biru untuk mengaktifkan bagan kelahiran hampir dapat diimbangi oleh avatar emasnya. Dia harus mengumpulkan kartu pembalikan di masa depan untuk menggantinya. Dengan poin prestasi yang cukup, dia tidak khawatir. Melihat aktivasi bagan kelahiran avatar birunya yang berjalan lancar, dia menghela napas. Aku khawatir aku tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Lu Zhou mengeluarkan kartu upgrade-nya lagi. Tidak ada waktu atau tempat yang lebih baik untuk menggunakannya selain sekarang. 100 tahun, mari kita lakukan. Gunakan. Ding, sistem sedang ditingkatkan. Ding, semua kartu item untuk sementara dalam masa pendinginan. Dengan itu, Lu Zhou memasuki keadaan meditasi. Indra-indranya langsung mati. Seolah-olah dia telah memasuki dunia lain yang mirip dengan jurang maut, tetapi juga berbeda. Dia melayang di galaksi seolah sedang mencari sesuatu. Dalam kegelapan tak berujung yang dihiasi bintik-bintik cahaya, tak ada apapun untuk waktu yang lama sampai akhirnya dia melihat batu pahat emas yang familiar. Waktu tidak menunggu siapapun. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Selama 30 tahun terakhir, Qin Yuan telah melakukan yang terbaik untuk membantu para murid Paviliun Langit Jahat melewati ujian kelahiran mereka. Selama waktu ini, hanya Cons yang tidak berhasil melewati ujian kelahirannya. Pertama, dia tidak perlu melewati ujian kelahirannya di lingkungan yang begitu keras. Kedua, dia masih jauh dari ujian kelahiran keempatnya. Selama waktu ini, mereka juga tetap berhubungan dengan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka melewati ujian kelahiran mereka. Di pagi hari, dengan dukungan Huayin, Chen Fu berjalan menuju platform lingkar. Rambutnya kini sepenuhnya putih, dan kondisinya jelas memburuk. Ia gemetar saat berjalan. Aku hanya bisa membuang kultivasiku untuk membeli lebih banyak waktu, kata Chen Fu, selama kakak Lu tidak kembali, aku tidak akan menyerah. Huayin bertanya, Guru, mengapa Anda melakukan ini? Chen Fu hampir mati, tetapi Qin Yuan telah menggunakan mutiara jiwa ilahi untuk menyerap kultivasinya dan mentransfer sebagian kerusakan yang disebabkan Ming Xin padanya ke dirinya sendiri. Dia adalah seorang pembunuh suci sehingga dia dapat mengandalkan kemampuannya untuk pulih. Namun, itu tidak terjadi pada Chen Fu, oleh karena itu, kultivasinya hilang. Ketika Chen Fu tiba di platform bundar, semua orang menyambutnya. Chen Fu menatap Qin Yuan yang tampak khawatir dan bertanya, apakah kau masih khawatir? Qin Yuan mengangguk dan berkata, sudah 30 tahun, bahkan jika kita bersembunyi, dengan kemampuan Great Void, mereka akan segera menemukan kita, timbangan keadilan bukanlah benda biasa. Jadi, maksudmu kita harus pindah, tanya Chen Fu. Saudara Lu belum kembali, kata Chen Fu. Kita tidak perlu mengkhawatirkan ketua pavilion Lu, yang terpenting sekarang adalah menjaga diri kita sendiri. Lalu, menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan?
Kultivasi para murid Paviliun Langit Jahat meningkat sangat pesat. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan memiliki beberapa Saint lagi. Ini akan memicu reaksi dari timbangan keadilan. Pada saat itu, kita harus memisahkan para murid Paviliun Langit Jahat dan membiarkan mereka mengembara di 9 wilayah agar mereka tidak ditemukan, kata Qin Yuan. Chen Fu mengangguk. Itu memang ide yang bagus. Pada saat itu, Yuaner kecil terbang dari kejauhan. Dia melayang di langit dan memandang Qin Yuan sambil berkata, "Aku siap." Qin Yuan berkata, "Baiklah, ikuti aku." Qin Yuan kembali ke wujudnya yang menyerupai lebah dan terbang menuju titik tengah. Sebelum pergi, dia berkata, "Kalian semua, tunggu di sini. Adik junior ke-9, kamu bisa melakukannya. Aku tidak menyangka orang pertama yang lulus ujian kelahiran suci adalah Nona ke-9. Semua orang menghela napas penuh emosi. Selama perjalanan, Qin Yuan memberitahu Yuaner kecil tentang bahaya di kedalaman lembah harum dan cara melewati ujian kelahiran. Setelah kau masuk, kau akan dikepung oleh berbagai macam ilusi, kau hanya perlu mengingat satu hal, semuanya palsu. Kondisi pikiran adalah hal terpenting untuk menjadi seorang Saint. Waktu yang kau butuhkan untuk melewati ujian kelahiran biasanya mencerminkan bakatmu dalam memahami Dao Agung di masa depan, jelas Qin Yuan. Baiklah, aku mengerti, kata Yuaner kecil sambil mengangguk berulang kali. Jika Anda merasa tidak nyaman, cobalah memikirkan hal lain untuk mengalihkan perhatian Anda. Apakah boleh memikirkan makanan? Bagaimana dengan minum-minum? Tidak apa-apa juga. Baiklah, saya mengerti. Setelah melewati titik tengah, keduanya mendarat di pintu masuk menuju kedalaman lembah harum. Qin Yuan menunjuk ke pintu masuk dan berkata, "Anda bisa masuk dari sana." Swoosh! Sebelum Qin Yuan sempat berbicara lagi, Yuaner kecil bergegas ke kedalaman lembah harum. Qin Yuan. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan linglung, saya masih punya sesuatu yang penting untuk dikatakan, saya belum selesai." Saat Qin Yuan masih terbewilderet, Yuaner kecil sudah menghilang dari pandangan. Qin Yuan dengan cepat melompat ke udara untuk mengejar. Bagaimanapun, dia adalah seorang pembunuh Saint kuno. Kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Little Yuaner. Karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat Little Yuaner berada sepertiga jalan menuju kedalaman lembah harum. Dia mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari murid yang paling dibanggakan oleh Yang Maha Suci. Qin Yuan mengetahui bakat luar biasa Yuan kecil. Tidak mengherankan baginya bahwa Yuan kecil dengan mudah mencapai sepertiga kedalaman lembah harum. Yuaner kecil bersenandung riang sambil berjalan. Qin Yuan merasa bingung. Tidak ada ilusi. Yuaner kecil tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling dengan curiga. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Lingkungannya sunyi dan tampak sangat aman. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri berulang kali, ini palsu. Monster berambut hijau, monster berambut kuning, monster berambut hitam. Qin Yuan mengangguk. Seperti yang diduga, dia dikepung oleh ilusi. Yuaner kecil membayangkan monster-monster menakutkan itu dalam pikirannya, tetapi dia merasa itu tidak berguna. Dia terus bersenandung kecil sambil melompat-lompat. Qin Yuan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Little Yuaner sudah berada di tengah-tengah lembah harum. Yuaner kecil berhenti dan teringat apa yang dikatakan Qin Yuan. Jadi dia bergumam pada dirinya sendiri lagi, semuanya palsu. Monster berambut kuning, monster berambut hijau, monster berambut hitam. Qin Yuan terdiam. Ilusi kebanyakan orang adalah ilusi iblis batin mereka, tetapi mengapa gadis kecil di depannya melihat berbagai macam monster berwarna-warni dan berbulu? Dia terus mengamati Yuaner kecil. Kecepatan Yuaner kecil semakin cepat dan semakin cepat. Qin Yuan. Yuaner kecil merasa dirinya terlalu lambat sehingga ia mulai berlari. Ketika ia mencapai seperempat bagian terakhir area tersebut, ia tiba-tiba berhenti dan berputar di udara. Kemudian, segel emas muncul dari tubuhnya saat ia menggunakan langkah melangkah awan 7 bintang untuk menghindari serangan kemana-mana. Kesadaran akhirnya menghampiri Qin Yuan. Ilusi yang sebenarnya baru muncul sekarang. Sungguh bakat yang luar biasa. Yuaner kecil menari-nari di langit, ekspresinya berubah dari waktu ke waktu. Qin Yuan bergumam pelan, jika dia bisa mengalahkan iblis batinnya dalam waktu 2 jam, itu akan luar biasa. Begitu suara Qin Yuan terdengar, formasi di sekitarnya menyala. Energi di sekitarnya menyatu dan mengangkat Little Yuaner ke atas. Yuaner kecil tidak melawan dan perlahan melayang ke udara. Senyum puas terlihat di wajahnya. Selempang nirvana melilit pinggangnya dengan longgar, membentuk bentuk oval saat menjuntai di punggungnya. Energi terus terkumpul seiring dengan pergerakan angin dan awan. Tak lama kemudian, energi itu melonjak ke lautan dantian Little Yuaner. Selempang nirvana berkibar di udara saat Yuaner kecil mulai bersinar. Melihat ini, Qin Yuan berseru, cahaya suci. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan Qin Yuan, seorang pembunuh Saint kuno, pun tidak dapat bereaksi.
Dia menatap Yuaner kecil yang bersinar dengan cahaya sein dengan bingung sambil bergumam, ini saja. Di depan kuil suci. Kreak. Timbangan keadilan mengeluarkan suara yang berbeda dari biasanya. Sesosok muncul, menatap timbangan keadilan. Selama 30 tahun terakhir, timbangan keadilan tidak menunjukkan pergerakan yang begitu jelas meskipun terjadi ketidakseimbangan. Wen Ruqing, Hua Zhenghong, Guan Jiu, Sui Chan. 4 sosok muncul hampir bersamaan. Perintah Anda, Yang Mulia. Sampaikan perintah ini, benih kekosongan agung telah muncul, temukan dengan cepat. Bab 1556 Qiseng, Komandan Aula Baru. Setelah keempat sosok itu menghilang bersamaan, Ming Xin mengulurkan tangan, dan timbangan keadilan, yang berukuran lebih dari 100 kaki, berderit sebelum menyusut dan melesat ke tangannya, diselimuti cahaya misterius yang samar. Setelah dia mengepalkan tangannya, timbangan itu menghilang. Saat itu, seseorang berjalan mendekat dan membungkuk. Yang Mulia, Komandan baru Aula Wei telah hadir. Biarkan dia masuk, kata Ming Xin dengan tenang sambil tersenyum tipis. Tak lama kemudian, seorang pria bertopeng merah dan jubah indah masuk ke aula. Ia membungkuk sopan sambil menyapa, salam, Yang Mulia. Ming Xin mengangguk dan bertanya, kau baru bergabung dengan Great Void belum lama ini, apakah kau sudah terbiasa di sini? Pria itu menjawab sambil tersenyum, ya, aku sudah terbiasa. Ming Xin mengangguk puas sebelum berkata, sejak kau bergabung dengan Great Void, kau hampir tidak berpartisipasi dalam urusan Great Void, namun, sekarang kau adalah Komandan Aula Wei, kau seharusnya lebih aktif. Pria itu mengangguk dan membungkuk. Baik, Yang Mulia. Setelah menegakkan punggungnya, dia berkata, lagi pula, saya masih terlalu muda, dibandingkan dengan para senior di Great Void, saya benar-benar kurang berpengalaman, karena saya baru bergabung belum lama ini, saya lebih suka mengamati dan belajar terlebih dahulu. Senyum di wajah Ming Xin semakin lebar setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia berkata, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi aku masih tidak tahu namamu. Pria berpakaian rapi itu menjawab, saya anak ketujuh dalam keluarga saya, jadi nama saya Qiseng. Ming Xin mengangguk. Qiseng, orang-orang dari dunia sekuler suka menamai anak-anak mereka sesuai nama leluhur, namun, namamu agak unik, itu nama yang bagus. Ketika saya masih kecil, keluarga saya miskin, hanya orang kaya yang diberi nama dengan teliti, saya hanya diberi nama Seng dan dipanggil Qiseng karena saya anak ketujuh. Di zaman dahulu, pengetahuan dan budaya hanya dimiliki oleh orang kaya dan bangsawan. Bahkan, kemampuan membaca beberapa kata bagi rakyat jelata sudah cukup baik, sebagian besar dari mereka buta huruf. Oleh karena itu, pemberian nama anak pun dilakukan dengan asal-asalan. Bersama, Ming Xin bangkit berdiri dan menuruni tangga dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang lelaki tua biasa. Bagi mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka tidak akan bisa membayangkan bahwa lelaki tua yang tampak biasa itu adalah perwakilan tertinggi dari Kekosongan Agung, Kaisar Kekosongan Agung Ming Xin. Ming Xin menghampiri Qiseng dan bertanya, apakah kau tahu mengapa aku menjadikanmu Komandan Aula Wei yang baru? Qiseng menggelengkan kepalanya. Tidak. Ming Xin berkata, aku telah mengamatimu secara diam-diam selama 30 tahun terakhir, kau sangat berbakat dan cakap, bakatmu dalam kultivasi bahkan lebih luar biasa, jika aku tidak salah, kau seharusnya memiliki benih Kekosongan Agung. Ming Xin menatap Qiseng dengan saksama setelah dia selesai berbicara, mencoba mencari sedikit pun ekspresi terkejut atau gugup di wajah Qiseng. Namun, Qiseng tetap tenang. Seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Ia berkata sambil tersenyum, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Yang Mulia, memang, saya memiliki benih Kekosongan Agung. Ming Xin berkata, mendapatkan benih Kekosongan Agung sama sulitnya dengan naik ke surga, banyak orang rela mengorbankan nyawa hanya untuk mendapatkannya, bagaimana kau mendapatkannya? Kamu akan sulit mempercayainya. Aku percaya padamu, kata Ming Xin. Dulu, ketika aku ingin mulai berlatih kultivasi, aku berkeliling mencari seorang guru, secara kebetulan, aku bertemu dengan seorang lelaki tua gila yang memberiku benih Kekosongan Agung. Awalnya, aku tidak tahu bahwa benih Kekosongan Agung itu sangat langka dan sesuatu yang membuat orang tergila-gila. Aku tidak terlalu memperhatikannya, setelah memonsumsinya, perutku sakit selama 3 hari 3 malam, aku juga mengalami diare, pada akhirnya, aku terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Ming Xin tersenyum sebelum menghela napas panjang. Kalau begitu, kau benar-benar harus berterima kasih pada lelaki tua itu. Semuanya sudah takdir, kita mungkin ditakdirkan bersama, aku belum pernah melihat lelaki tua itu sejak saat itu, kata Qiseng, yang secara efektif menghalangi pertanyaan lebih lanjut. Takdir, kata Ming Xin, kau tidak hanya memiliki benih Kekosongan Agung, tetapi kau juga merupakan calon makhluk tertinggi dari Kekosongan Agung, tak heran Kaisar Putih begitu menyukaimu. Qiseng berkata, Yang Mulia Kaisar Putih telah menyelamatkan hidup saya,
jadi saya tentu saja berterima kasih kepadanya. Beliau juga menyarankan saya untuk bergabung dengan Great Void. Dalam beberapa hal, beliau seperti ayah bagi saya. Mingxi memuji, bersyukur adalah kualitas yang langka. Kaisar Putih mengatakan kau cukup berbakat, jadi aku ingin mengujimu. Aku rasa aku tidak berbakat, aku hanya sedikit pintar, jawab Qi Sheng dengan rendah hati. Mingxin mondar-mandir dengan tangan di punggungnya. 500 tahun yang lalu, pilar penghancuran melahirkan 10 benih kekosongan agung. Ke-10 benih itu hilang segera setelah mencapai kematangan. 9 domain melancarkan ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya ke pilar penghancuran. Untuk melindungi keselamatan dan stabilitas pilar, para penjaga kekosongan agung melakukan pembantaian. Sayangnya, ke-10 benih itu masih belum ditemukan. Dia berhenti sejenak dan menoleh ke Qi Sheng sebelum melanjutkan. Kau memiliki 1 benih, jadi 9 benih lainnya masih hilang. Aku merasa bahwa semua benih akan segera muncul. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar itu, Qi Sheng mengangguk dan berpikir sejenak sebelum berkata, hanya ada 3 pilihan. Pertama, kita bunuh mereka yang memiliki benih itu agar mereka tidak menimbulkan masalah. Kedua, tangkap mereka dan ambil benih mereka. Ketiga, buat mereka tunduk pada kekosongan agung, kata Qi Sheng. Menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Tanya Mingxin. Buat mereka tunduk, jawab Qi Sheng. Katakan padaku alasanmu. Pilihan pertama terlalu kejam, Yang Mulia sangat baik hati, jadi mungkin pilihan itu tidak layak, meskipun pilihan kedua tidak buruk. Setelah 500 tahun, benih-benih itu seharusnya sudah menyatu dengan pemiliknya, bahkan jika kita berhasil mengambil kembali benih-benih itu, efeknya mungkin tidak sebaik pilihan pertama. Dengan mempertimbangkan semuanya, pilihan ketiga adalah yang terbaik, kata Qi Sheng. Mingxin bertanya, bagaimana jika mereka menolak? Hal yang paling sulit dikendalikan di dunia ini adalah hati manusia. Mingxin tentu saja sudah memikirkan ketiga pilihan ini sebelumnya. Jika dia harus memilih, dia pikir pilihan pertama tidak buruk. Qi Sheng berkata sambil tersenyum, bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencoba? Jika mereka benar-benar menolak, belum terlambat untuk mempertimbangkan pilihan lain. Mingxin tetap diam. Dia berbalik dan melihat keluar aula. Ekspresinya tenang. Qi Sheng sedikit membungkuk dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Mingxin tiba-tiba bertanya, apakah kau pernah ke pilar penghancur Zuoe? Qi Sheng tetap tenang sambil berkata, ya. Apakah kau dikenali oleh pilar penghancur Zuoe? Kaisar Putih benar-benar memperlakukanmu dengan sangat baik, kata Mingxin. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikannya, jawab Qi Sheng. Baiklah, kau boleh pergi sekarang, kata Mingxin. Ya, kata Qi Sheng sebelum dengan hormat meninggalkan aula. Meskipun percakapan itu acak dan penuh liku-liku, Qi Sheng tampaknya menjawab dengan sangat jujur dan alami. Setelah Qi Sheng keluar, 2 pengawal perak membungkuk kepada Qi Sheng dan berkata, Komandan, apakah Anda ingin kembali sekarang? Qi Sheng memandang langit dan berkata, aku ingin mengunjungi Aula Chongguang. Pengawal perak berkata, Komandan, Aula Chongguang sudah lama berganti nama menjadi Aula Xie. Kalau begitu, mari kita pergi ke Aula Xie. Penjaga perak berkata, kepala Aula Xie juga adalah perawan suci, di antara semua orang, dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi makhluk tertinggi, namun, dia sangat tertutup dan tidak mudah didekati. Apakah Anda benar-benar ingin mengunjungi perawan suci? Bab 1557 Operasi Penangkapan 1. Kekosongan agung itu seluas dan tak terbatas seperti tanah tak dikenal. Ke-10 aula tersebut terletak di 10 lokasi berbeda yang bertepatan dengan 10 pilar penghancuran. Terdapat banyak lorong rune yang menghubungkan ke-10 aula tersebut untuk memudahkan pergerakan. Pengawal perak memimpin Qi Sheng ke salah satu lorong rune. Tiba-tiba, Qi Sheng berseru, tunggu. Pengawal perak menatap Qi Sheng dengan bingung. Apa perintah Anda, Komandan? Saya punya beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab dengan jujur, kata Qi Sheng. Aku hanyalah seorang pengawal perak biasa, aku datang ke kekosongan agung dari wilayah teratai hitam 30 tahun yang lalu, aku tidak tahu lebih banyak daripada kau, kata pengawal perak itu dengan ekspresi gelisah. Qi Sheng bertanya, benarkah sang jahat yang membunuh Kaisar Tuwei? Pengawal perak itu terkejut. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia berkata, semua orang mengatakan memang Sang Maha Suci yang membunuh Kaisar Tuwei. Namun, ini adalah kekosongan agung, Sang Maha Suci adalah hal yang tabu di sini. Apakah kau tahu nama si jahat? Tanya Qi Sheng. Pengawal perak itu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Qi Sheng bertanya lagi, Dao Zhenjiang belum juga kembali. Sebelumnya, dia pernah pergi bersama Kaisar Tuwei ketika Kaisar Tuwei mengalami musibah. Karena itu, kita masih belum tahu apakah Dao Zhenjiang masih hidup atau sudah meninggal, jawab pengawal perak. Qi Sheng menghela napas pasrah. Dao Zhenjiang sungguh menyedihkan. Bukan apa-apa, ayo pergi. Pengawal perak itu tidak lagi berkata apa-apa. Sebagai komandan Aula Tuwei yang baru, dia menganggap wajar jika Qi Sheng mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk memahami situasi dasar Aula Tuwei.
Aula Xie. Ketika pelayan wanita berpakaian biru melihat Kiseng dan penjaga berbaju perak terbang mendekat dari kejauhan. Kiseng dari Aula Tuwei meminta untuk bertemu dengan perawan suci Xie, kata Kiseng. Pelayan wanita berpakaian biru itu membungkuk kepada Kiseng dan berkata, saya akan memberitahu gadis suci, mohon tunggu. Tidak lama kemudian, petugas wanita berpakaian biru itu kembali dan berkata, silakan masuk. Kiseng dan pengawal perak berjalan memasuki Aula Xie. Aula Xie megah dan tinggi. Saking tingginya, puncaknya pun tak terlihat. Aula itu dikelilingi pegunungan, dan langit di atasnya cerah dan terang. Energi ki primordial di sini juga melimpah. Rasanya seperti surga. Interior Aula Xie sederhana namun elegan. Sebagian besar berwarna putih, tetapi tidak terlihat steril dan dingin. Sebaliknya, terasa cukup hangat. Kiseng melihat Lan Xie yang anggun dan bermartabat berdiri dengan tenang, menunggunya. Dia berkata, Kiseng dari Aula Tuwei memberi salam kepada perawan suci. Lan Xie berkata tanpa ekspresi, aku dengar Aula Tuwei punya komandan baru untuk pengawal perak. Apakah itu kau? Ya, jawab Kiseng. Dengan sikap angkuh, Lan Xie bertanya, mengapa kau di sini? Kiseng menjawab, karena saya adalah komandan Aula Tuwei yang baru, adalah tugas saya untuk memahami ke-10 aula dan mengenal semua orang. Lan Xie mengamati pria di depannya sejenak sebelum berkata, bukankah kau bergabung dengan Great Void sekitar 30 tahun yang lalu, setelah sekian lama, akhirnya kau ingat untuk memahami 10 aula dan mengenal semua orang. Dulu, saya tidak memiliki kualifikasi maupun kemampuan untuk melakukan hal seperti itu, kata Kiseng. Lan Xie mencibir. Jadi kau pikir kau sudah memenuhi syarat dan mampu sekarang, aku khawatir kau terlalu percaya diri. Kiseng dapat dengan jelas merasakan permusuhan Lan Xie terhadapnya. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, mengapa kau mengatakan itu? Kau sudah berada di Aula Tuwei selama 30 tahun, jadi kau seharusnya tahu apa yang terjadi pada Kaisar Tuwei dan Dao Zhenjiang, kan? Lan Xie tidak memiliki kesan yang baik terhadap Aula Tuwei dan merasa jijik karenanya. Hal ini secara alami juga dirasakan oleh Kiseng, meskipun ia baru saja bergabung dengan Aula Tuwei belum lama ini. Tentu saja, aku tahu, kata Kiseng sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut melakukan kesalahan yang sama seperti mereka? Kiseng berkata, saya tidak takut membuat kesalahan, namun, saya takut rasa takut membuat kesalahan itu menghambat saya untuk maju. Lan Xie tertawa. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu tahu tanggung jawabmu? Tanggung jawab. Setiap komandan Aula adalah calon Master Aula, mereka juga memiliki peluang tertinggi untuk menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Begitu Anda menjadi makhluk tertinggi, Anda akan memiliki tanggung jawab yang tak terhitung jumlahnya. Seperti menjaga keseimbangan dunia dan melindungi pilar penghancuran, tanya Kiseng. Kurang lebih seperti itu, jawab Lan Xie. Sedikit keraguan terdengar dalam suaranya saat berbicara. Setelah bertahun-tahun, dia sendiri pun benar-benar tidak tahu apa tujuan hidupnya. Melihat Kiseng tidak berbicara, Lan Xie bertanya lagi, bukankah kau setuju? Pilar penghancur Dunzang telah runtuh, 9 pilar yang tersisa akan runtuh cepat atau lambat. Ketika saat itu tiba, apa tanggung jawab kita? Tanya Kiseng. Kata-katanya cukup mengejutkan. Lan Xie sedikit mengerutkan kening. Topik ini adalah hal tabu di Great Void. Dia tidak menyangka pendatang baru di depannya begitu berani. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah menyuruhnya pergi. Namun, setelah runtuhnya pilar penghancur Dunzang, dia menjadi penasaran tentang masalah ini. Hanya masalah waktu sebelum yang lain juga runtuh, tanya Lan Xie, sambil berpura-pura bingung. Kiseng berkata, sebenarnya, kau sudah punya jawaban di dalam hatimu. Kan, mengapa kau masih berbohong pada dirimu sendiri? Pilar-pilar penghancuran itu runtuh karena usia, mereka mengandalkan kekuatan pemulihan bumi untuk tetap berdiri. Meskipun mereka akan runtuh cepat atau lambat, kita tetap harus melakukan bagian kita sampai saat itu, kata Lan Xie. Sang perawan suci benar, kata Kiseng. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, apakah kau pernah ke tanah tak dikenal? Tentu saja, jawab Lan Xie. Aku juga pernah ke sana, Yang Mulia Kaisar Putih pernah membawaku ke 10 pilar penghancuran, kata Kiseng. Itu bukan sesuatu yang perlu dipamerkan, kata Lan Xie sambil mengerutkan kening. Ia merasa pemuda di hadapannya itu cukup dangkal. Terlebih lagi, ia tidak hanya pernah ke tanah tak dikenal, tetapi ia juga sering pergi ke sana. Kiseng tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, bukankah menurutmu tanah tak dikenal terlalu gelap? Bab 1558 Operasi Penangkapan 2. Lingkungan di tanah tak dikenal selalu keras dan gelap. Kiseng berdiri tegak sambil berkata dengan tenang dan percaya diri, di sana sudah malam selama 100.000 tahun, saya rasa matahari pagi seharusnya terbit di tempat itu. Mata Lan Xie sedikit melebar mendengar kata-kata itu. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan suara rendah, di sana selalu gelap, tidak mudah untuk menghilangkan kegelapan.
Jika memang demikian, kamu bisa menerangi kegelapan sendiri. Qi Sheng sangat jelas dalam menyampaikan maksudnya, tetapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Bahasa adalah sebuah seni. Kata-kata yang sama, jika diucapkan kepada orang yang berbeda, dapat memiliki makna yang berbeda pula. Adapun pelayan wanita berpakaian biru yang berdiri di samping, dia sama sekali tidak mengerti percakapan itu. Dia menatap Qi Sheng dengan ekspresi bingung. Topeng merah muda di wajahnya diukir dengan pola api. Qi Sheng sedikit membungkuk kepada Lan Xie dan berkata, "Itu saja, hati-hati." Kemudian, Qi Sheng berbalik dan pergi dengan anggun. Sakit. Setelah Qi Sheng pergi, pelayan wanita berpakaian biru itu bergumam, apakah dia gila? Apa yang dia bicarakan? Jangan bersikap kasar, kata Lan Xie. Kau bahkan tidak menyuruhnya pergi, tapi dia langsung pergi, dia terlalu sombong, kata pelayan wanita berbaju biru itu dengan nada tidak puas. Dengan statusnya saat ini, statusnya tidak jauh lebih rendah dari saya, kata Lan Xie, sudah cukup baik bahwa dia datang ke sini untuk menyatakan niat baiknya dan tetap bersikap hormat. Tuan, saya kira Anda membenci semua orang dari Aula Tuwei, tanya pelayan wanita berpakaian biru itu dengan bingung. Lan Xie tidak menjawab pertanyaan itu. Pada saat ini, kesadaran mulai muncul padanya. Dia bertanya, apa yang dia katakan di akhir? Hati-hati di jalan. Tidak lama kemudian, Kuil Suci menyebarkan kabar kepada 10 aula tentang kemunculan kembali benih kekosongan agung. Kemudian, ia memerintahkan 10 aula untuk mengirim orang untuk menangkap target tersebut. Ia memberikan lokasi perkiraan kepada 10 aula, wilayah teratai hijau kembar. Meskipun hanya satu dari 9 wilayah, wilayah ini tidaklah kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak orang untuk mencari benih kekosongan agung. Pada saat yang sama, untuk memastikan keseimbangan ke-10 aula tersebut akan mengirimkan orang-orang mereka masing-masing. The Great Void menyebut ini sebagai operasi penangkapan. Setengah bulan kemudian, di Lembah Harum, Qin Yuan, yang berwujud manusia, merasa seperti akan mengalami gangguan mental. Dia menatap para murid Paviliun Langit Jahat dan berkata, kalian bisa melewati ujian kelahiran sendiri. Jangan tanya aku lagi. Tidak, bukankah kau bilang ini sangat sulit? Aku khawatir lingkungan ini tidak cocok, pasti ada yang salah, kata Ming Xiyin. Qin Yuan merasa ingin muntah darah. Ia menahan diri dan berkata, kalian semua memiliki cahaya suci, tidak ada yang salah. Ming Xiyin mengangguk. Kau benar, ini lebih mudah dari yang kukira. Itu karena kau dikenali oleh pilar penghancuran, kata Chen Fu, yang baru saja berjalan mendekat dari kejauhan. Ketika semua orang melihat Chen Fu yang berambut putih dan lemah, mereka membungkuk untuk memberi salam kepadanya. Chen Fu berkata, selamat. Semua ini berkat bimbingan Saint Chen, kata Ming Xiyin sambil tersenyum. Jika kultivasi kalian meningkat lebih jauh, aku tidak akan mampu lagi membimbing kalian, setidaknya, aku tidak mengecewakan guru kalian, kata Chen Fu. Kemudian, dia berbalik dan melirik murid-muridnya, membuat mereka tersipu malu. Huayin, sebagai murid tertua Chen Fu, jarang mengeluh. Namun, kali ini, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, Guru, Anda tidak bisa membandingkan kami dengan mereka, situasi dan bakat kami berbeda. Chen Fu memandang para murid Paviliun Langit Jahat dan bertanya, sudah 30 tahun, siapa yang belum lulus ujian Sein? Satu-satunya adik perempuan kecil. Semua orang menatap Cons. Cons berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf karena telah membuat semua orang kecewa. Zhou Guang, salah satu murid Chen Fu, bergumam, ini terlalu tidak masuk akal. Perlu diketahui bahwa untuk waktu yang sangat lama, Chen Fu adalah satu-satunya Sein di dinasti Han. Namun, sekarang ada sekelompok Sein dari Paviliun Langit Jahat. Sein sama banyaknya dengan anjing di Paviliun Langit Jahat. Chen Fu berkata, 30 tahun, itu sepadan. Setelah beberapa saat, dia berkata, sudah waktunya meninggalkan Lembah Harum. Meninggalkan Lembah Harum. Semua orang bingung dan terkejut. Yuaner kecil bergumam, jika kita pergi, aku khawatir guru tidak akan bisa menemukan kita saat dia kembali. Kalian tidak hanya harus pergi, tetapi kalian juga bisa tetap bersama. Kalian harus terbagi rata di antara 9 wilayah untuk menjaga keseimbangan, mustahil bagi begitu banyak orang suci untuk berkumpul dan tidak ditemukan. Qin Yuan menimpali, Saint Chen benar, kalian harus pergi, timbangan keadilan, relik suci di kekosongan agung, dapat merasakan energi dan menemukan kalian, semakin cepat kalian pergi, semakin baik. Kemudian, dia terbang ke atas dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, aku akan mengantar semua orang pergi. Apakah ini sangat mendesak? Zhu Honggong menggaruk kepalanya. Sejujurnya, tempat ini cukup bagus. Ming Xiyin menatapnya tajam dan berkata, hentikan omong kosong ini. Ayo pergi sekarang. Chen Fu berkata, semua orang dari Gunung Embun musim gugur akan tinggal di sini.
Setelah itu, semua orang dari paviliun langit jahat mengikuti Qin Yuan dan terbang ke atas. Pada saat itu, Ming Shiyin berkata, "Tunggu aku. Aku hampir lupa seseorang." Ming Shiyin terbang ke dalam bangunan kuno dan segera kembali bersama Jiang Wengsu. Tanpa kultivasinya, Jiang Wengsu akan menua seperti orang biasa. Jika bukan karena fondasi yang kuat yang dimilikinya, dia pasti sudah lama meninggal karena usia tua di tempat ini. Akhirnya, semua orang dari paviliun langit jahat berada di udara. Mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka membungkuk kepada Chen Fu secara serentak. "Hati-hati di jalan." Chen Fu berkata, "Sampaikan pesanku kepada gurumu, aku khawatir aku tidak akan bisa menunggunya, katakan padanya untuk mengunjungi makamku untuk mengobrol denganku." Desir, desir, desir. Semua orang segera terbang pergi. Ketika mereka sampai di pintu masuk lembah harum, suasananya masih setenang sebelumnya. Saat itu, Jiang Wengsu yang lemah berkata dengan suara serak, "Kau tidak bisa melarikan diri, terimalah takdirmu, timbangan keadilan pasti akan menemukanmu." "Tutup mulutmu yang bau itu," kata Ming Shiyin. Jiang Wengsu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila sebelum berkata, "Kau meremehkan Great Void, bukankah sudah kukatakan sebelumnya, jika mereka bisa membunuhnya sekali, mereka bisa membunuhnya lagi." Bang! Ming Shiyin meninju Jiang Wengsu, menyebabkan Jiang Wengsu pingsan. Zhu Honggong bertanya, "Kakak senior keempat, mengapa Anda selalu membuatnya pingsan, dan mengapa dia selalu begitu takut ketika seseorang menyebut nama si jahat?" "Dia hanya seorang pengecut." Sungguh menyedihkan. Jiang Wengsu dengan susah payah berkata, jika bukan karena Yang Maha Suci, kalian semua pasti sudah lama mati." "Bah, kau akan segera mati, tapi kau masih saja bicara omong kosong, apa kau pikir kau masih kuat?" kata Yuaner kecil. "Kenapa kau belum mati juga?" tanya Yuaner kecil dengan bingung. "Ibu sudah sangat tua, gigi ibu hampir semuanya rontok, wajah ibu penuh keriput," kata Yuaner kecil sambil menyentuh pipinya yang halus. "Aku sama sekali tidak berubah dalam 30 tahun, aku benar-benar tidak ingin seperti ibu sangat jelek." Jiang Wengsu mengerang kesakitan. Ia merasakan hatinya sakit karena marah, dan hampir memuntahkan darah. Pada saat itu, sebuah lingkaran cahaya besar muncul di cakrawala yang jauh. Lingkaran cahaya itu membentang sejauh 10.000 kaki, dan banyak rune dapat terlihat di atasnya. Zhao Hongfu, yang langsung mengenalinya, berkata, "Ini adalah lorong rune kekosongan agung, mari kita pergi." Semua orang mengangguk dan buru-buru meninggalkan lembah harum. "Luwu, Cheng Huang, Prekiater," kata Ming Shiyin. Kultivasi Luwu dan Cheng Huang telah meningkat cukup pesat selama bertahun-tahun. Dengan nutrisi benih kekosongan agung dari murid-murid Lu Zhou, mereka sangat dekat untuk menjadi binatang ilahi. Keduanya dengan cepat menyusut. Lagi pula, target yang besar akan mudah ditemukan. Setelah itu, orang-orang dari paviliun langit jahat segera kembali ke Gunung Embun musim gugur. Setelah beristirahat sejenak, mereka bergegas ke lorong rune lainnya. Ketika mereka berdiri di depan prasasti rune itu, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. "Mari kita kembali ke paviliun langit jahat dulu, di sana, kita akan memutuskan kemana masing-masing dari kita harus pergi, bagaimana menurutmu?" tanya Ming Shiyin. "Ide bagus, kita sudah lama tidak ke sana," kata Little Yuaner. Begitu suara Little Yuaner berhenti, semburan cahaya muncul. Para penghuni paviliun langit jahat melihat sekeliling dengan waspada. Mereka menyadari cahaya itu berasal dari sisi lorong rune. "Ayo kita lihat." Ketika mereka sampai di sumber cahaya itu, mereka memandangnya dengan kebingungan. Zhao Hongfu memandanginya sejenak sebelum mengeluarkan kuas hakim dan membuat beberapa goresan. Saat cahaya menghilang, sebuah kalimat muncul. "Kamu tidak bisa melarikan diri." Bab 1559 Kau tak bisa melarikan diri. Semua orang berkumpul dan menatap kata-kata itu dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meng Chandong, penjaga paviliun langit jahat, menatap kata-kata itu sejenak sebelum bertanya dengan curiga, "Apakah kekosongan agung tahu kita akan menggunakan lorong rune di sini?" "Tidak mungkin," kata Ming Shiyin, "jika itu adalah Great Void, mereka tidak perlu bersikap begitu misterius, mereka pasti sudah langsung mengirim orang ke sini untuk menangkap kita." "Mungkin, mereka meninggalkan pesan serupa di banyak tempat untuk mengintimidasi kita," kata Meng Chandong. Yan Zhenluo berkata, "Penjaga Meng ada benarnya, apapun yang terjadi, kita harus kembali ke paviliun langit jahat terlebih dahulu." Semua orang mengangguk sebelum bergegas masuk ke lorong berukir rune. 15 menit kemudian, orang-orang dari paviliun langit jahat muncul di lorong rune di luar paviliun utara. Akibat ketidakseimbangan tersebut, Gunung Golden Core tidak lagi sehijau dulu. Gunung itu tampak agak tandus. Karena sudah lama tidak berpenghuni, paviliun-paviliun itu ditumbuhi gulma. Begitu mereka melangkah keluar dari lorong berukir rune, semburan cahaya lain muncul. Zhao Hongfu kembali mengambil kuas hakim dan menggoreskan beberapa garis pada rune yang bercahaya. Sama seperti sebelumnya,
kalimat lain muncul. Kau tidak bisa melarikan diri. Heh, sungguh trik kotor, bajingan mana yang mencoba mengintimidasi kita, tunjukkan dirimu, seru Ming Shiyin dengan lantang. Seperti yang diperkirakan, tidak ada respons. Ini berarti seseorang telah berada di sini, kita harus berhati-hati. Semua orang mengangguk. Para utusan kiri dan kanan, para penjaga, dan yang lainnya terbang menuju paviliun timur laut, barat daya, dan utara lalu mengelilinginya sebelum kembali. Tidak ada siapapun. Aku tidak menemukan siapapun. Paviliun langit jahat itu kosong. Entah ini tipuan dari kekosongan agung atau bukan, yang terpenting sekarang adalah berpisah secepat mungkin, kata Yan Zhenluo. Zhu Honggong bertanya, apakah kita benar-benar harus? Ekspresi Zhu Honggong membeku sebelum ia menangis terseduh-seduh. Ia meratap, aku tak sanggup berpisah dengan kalian semua. 2:11. Pergi sana, jangan terlalu dekat denganku, wajahmu penuh ingus menjijikkan. Zhu Honggong berhenti menangis dan bertanya, apakah kamu sama sekali tidak sedih? Tidak ada yang peduli sama sekali. Tidak ada yang mencintaiku. Akhirnya, Zhu Honggong berkata, mengapa aku tidak pergi ke alam teratai kuning? Kekuatan keseluruhan wilayah teratai kuning cukup rendah. Bahkan jika mereka mengikuti metode wilayah teratai emas untuk memutus teratai, kultivasi tetap akan memakan waktu lama. Dengan demikian, siapapun dari mereka yang pergi ke sana secara alami akan mudah beradaptasi. Kau hanya ingin menjadi tiran lokal di sana, aku akan pergi ke wilayah kuning saja, kata Ming Shiyin. Apakah ada orang yang tidak ingin pergi ke tempat yang bagus? Kakak tertua dan kakak kedua pasti bersedia untuk tinggal di wilayah teratai kembar. Domain teratai kembar memiliki jumlah ahli terbanyak di antara 9 domain, jadi tidak akan membosankan bagi keduanya untuk tinggal di sana. Ye Tianxin berkata, aku akan kembali ke Dewan Menara Putih. Dewan Menara Putih terletak di wilayah teratai putih dan dapat dianggap sebagai wilayah kekuasaan Ye Tianxin. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, Dewan Menara Putih adalah milik klan Xie dari Kekosongan Agung, pergi ke sana seperti memasuki sarang harimau. Untuk sesaat, semua orang berada dalam dilema. Mereka tidak tahu bagaimana memilih siapa yang akan ditempatkan di mana. Ada tempat yang baik dan tempat yang buruk. Semua orang tentu ingin pergi ke tempat yang baik, dan tidak ada yang ingin pergi ke tempat yang buruk. Karena Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, dua murid tertua, tidak ada di sekitar, tidak ada yang bisa mengendalikan situasi. Menurut aturan paviliun langit jahat, jika ketua paviliun tidak ada, maka utusan kiri dan kanan juga dapat mengambil keputusan. Mendengar itu, semua orang menoleh ke arah Yan Zhenluo dan Luli. Meskipun keduanya tampak muda dan tidak setua keempat tetua, pengalaman mereka jauh lebih unggul. Yan Zhenluo tersenyum dan berkata, undianlah. Mencabut undian. Ini adalah cara yang paling adil, dan tidak seorang pun akan bisa mengeluh tentang ketidakadilan. Saya setuju, kata Duan Museng. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Yan Zhenluo. Sebelum murid-murid Lu Zhou sempat menjawab, Qin Naihe tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang cakrawala barat sebelum berkata, jangan bicarakan ini sekarang, seseorang sedang mendekat. Tidak mungkin, kau bisa merasakan kehadiran mereka. Selama bertahun-tahun, kultivasi Qin Naihe juga meningkat pesat. Meskipun dia tidak secepat murid-murid Lu Zhou, peningkatannya tetap signifikan. Dia terbang ke langit. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu seseorang dari klan Qin. Seperti yang diperkirakan, sesosok muncul dan terbang di atas paviliun langit jahat. Yang mulia Guru Qin. Qin Naihe sedikit terkejut. Setelah pulih, ia sedikit membungkuk. Orang-orang dari paviliun langit jahat mendongak. Ternyata memang Qin Renyu. Qin Renyu memandang semua orang dengan sedikit rasa cemas di wajahnya sambil berkata, Yu Sangrong meminta saya untuk datang dan menerima semua orang. Kakak senior kedua. Dia pasti sedang berlatih di tanah tak dikenal dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku sudah mendengar tentang situasi paviliun langit jahat, karena kakak Lu adalah temanku, aku tidak bisa hanya berdiam diri, kata Qin Renyu sebelum melemparkan selembar kertas. Kertas itu jatuh di depan semua orang, dan mereka melihat sebuah kalimat di atasnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi kaulah dalang di balik semua ini, kata Zhu Honggong sambil menunjuk Qin Renyu. Kau salah paham, aku menerima catatan ini sekitar sebulan yang lalu. Catatan ini ditempelkan di lorong rune yang menuju ke paviliun langit jahat, kata Qin Renyu. Zhu Honggong mengumpat, bajingan siapa yang berada di balik ini, kalau kau berani, tunjukkan dirimu. Berhenti mengumpat, cepat pergi, kata Qin Renyu. Berpisah. Qin Renyu bingung. Qin Naihe berkata dengan jujur, paviliun langit jahat tidak lagi sama seperti dulu, hampir semua murid master paviliun sekarang adalah orang suci. Qin Renyu. Mata Qin Renyu membelalak kaget, ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Namun, setelah tenang, ia berpikir itu wajar. Lagi pula, mereka semua memiliki benih kekosongan agung. Apalagi para Sein, mereka semua akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan.
Melihat mereka membuang-buang waktu, Ming Xiyin berkata, biar aku yang memutuskan, kakak ketiga, kau pergi ke wilayah Teratai Ungu, lagi pula, Mahasuci duamu sangat dihormati di Sang Agung wilayah Teratai Ungu, aku akan pergi bersama Yang Mulia Guru Qin dan tinggal di wilayah Teratai Hijau, adik kelima akan tinggal di Yan Agung, dan adik keenam akan pergi ke wilayah Teratai Putih. Meskipun Dewan Menara Putih digunakan oleh kekosongan agung untuk menjaga keseimbangan, itu semua sudah masa lalu, adapun kakak ketujuh. Ming Xiyin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, adik kedelapan, kau akan pergi ke wilayah Teratai Kuning, adik kesembilan, silakan pergi ke wilayah Teratai Hitam, dan adik kecil akan pergi ke wilayah Teratai Merah. Aku akan memberitahu kakak tertua dan kakak kedua untuk pergi ke wilayah Teratai Kembar. Semua orang mengangguk. Qin Renyu berkata, sisanya akan tinggal di Paviliun Langit Jahat. Sang kekosongan agung ternyata tidak menyadari bahwa ke-10 benih kekosongan agung itu berada di Paviliun Langit Jahat. Ikuti rencana, dan berangkatlah secara terpisah, kata Ming Xiyin. Duan Museng menatap Yuaner kecil dan bertanya, adik junior ke-9, apakah kau takut? Yuaner kecil menjawab sambil tersenyum, aku tidak takut. Kamu sudah dewasa, karena guru, kakak-kakakmu, dan kakak-kakakmu tidak berada di sisimu, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kata Duan Museng. Keempat tetua itu juga memandang Yuaner kecil. Mereka mengamati pertumbuhannya sedikit demi sedikit. Dari seorang gadis kecil yang polos hingga menjadi dewasa, mereka memperhatikannya. Setelah bertahun-tahun, banyak hal telah berubah. Mereka semua memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Nak, kenapa kita tidak pergi bersamamu? Tanya Panlitian. Duan Museng mengangguk. Itu ide yang bagus. Yuaner kecil memang cukup kuat untuk bertahan hidup sendiri, tetapi dengan caranya melakukan sesuatu, dia tetap membutuhkan bantuan para tetua. Karena itu, dia berkata, baiklah. Saat semua orang hendak berpisah, mereka diliputi rasa kesepian dan kegelisahan. Lagi pula, mereka telah bersama begitu lama. Pada saat itu, Luli berkata, karena kita tidak ada urusan di Paviliun Langit Jahat, mengapa kita tidak berpencar juga, mengikuti murid-murid ketua paviliun? Ide bagus. Yang lain langsung setuju dan dengan cepat memutuskan murid mana yang akan mereka ikuti. Setelah 15 menit, para anggota Paviliun Langit Jahat saling memberi hormat. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Dengan begitu, mereka memasuki lorong-lorong rune yang berbeda yang akan membawa mereka ke tujuan masing-masing. Bab 1560. Awal kenaikan ke langit, 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Ming Xiyin tentu saja tidak lupa memberitahu Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tentang perpisahan mereka. Sejak Yu Zhenghai dan Yu Sangrong memiliki tanda Kaisar Azure, mereka berada di tanah tak dikenal, berharap menemukan guru mereka untuk menghilangkan tanda tersebut. Setelah menerima pesan Ming Xiyin, keduanya tidak membuang waktu dan bergegas ke wilayah Teratai Kembar. Anehnya, selama 30 tahun terakhir, Kaisar Azure sama sekali tidak datang mencari duo tersebut. Kuil suci di kekosongan agung. Ming Xin berdiri di aula dan memandang keluar. Wen Ruqing berkilat dan muncul di aula. Kemudian, dia berkata, Yang Mulia, 10 aula kekosongan agung telah mengirim orang ke lokasi yang ditentukan di wilayah Teratai Kembar. Mereka telah mencari di area dalam radius 10.000 mil tetapi tidak menemukan mereka yang memiliki benih kekosongan agung. Ming Xin sepertinya sudah menduga hal ini. Aku sudah menduga mereka akan bergerak lebih dulu, karena itulah aku menyuruhmu pergi secepat mungkin. Aku tidak menyangka mereka akan bergerak lebih cepat lagi. Wen Ruqing berkata, jika memang demikian, mohon gunakan timbangan keadilan untuk menemukan mereka lagi, Yang Mulia. Ming Xin menjentikkan lengan bajunya, mengeluarkan timbangan keadilan. Timbangan keadilan melayang di depan Ming Xin, diselimuti cahaya redup. Timbangan itu hanya sedikit miring dan tidak menunjuk ke arah tertentu. Wen Ruqing mengerutkan kening melihat ini. Betapa liciknya mereka. Pada saat itu, sosok lain muncul di aula. Ia adalah seorang wanita yang menggoda, seperti bunga yang mempesona, mengenakan pakaian merah. Ia berkata, salam, Yang Mulia. Hua Zhenghong, ada apa? Tanya Ming Xin, memberi isyarat agar Hua Zhenghong berbicara. 9 benih kekosongan agung masih hilang, setelah bertahun-tahun. Mereka yang memiliki benih tersebut seharusnya setidaknya telah menjadi guru agung. Jika dunia masih seimbang, timbangan keadilan Yang Mulia pasti akan dapat menemukannya. Namun, karena ketidakseimbangan tersebut memengaruhi timbangan keadilan, agak sulit untuk merasakan perubahan antara langit dan bumi. Wen Ruqing berkata dengan nada mengejek, kau banyak bicara, tapi kata-katamu omong kosong, ini hal-hal yang sudah kita ketahui. Hua Zhenghong tidak marah. Dia melanjutkan, 10 aula dari Great Void bahkan lebih cemas daripada kita tentang hal ini. Petik 2. Ming Xin menggerakkan tangannya, dan sebuah kompas bundar muncul. Jarum kompas berputar dengan liar. Ini disebut kompas konservasi, saya menggunakan sebagian dari timbangan keadilan untuk menyempurnakan ini. Berikan kepada 10 aula.
Petik 2. Hua Zhenghong telah menunggu barang ini. Dia tersenyum. Dia tahu Ming Xin telah melakukan 2 persiapan. Sementara itu, Wen Ruqing menatap kompas konservasi dalam diam. Setelah menerima kompas konservasi, Hua Zhenghong segera pergi. Meskipun kompas konservasi tidak dapat dibandingkan dengan timbangan keadilan karena tidak memiliki kekuatan penghancur, ia dapat merasakan pergeseran keseimbangan di 9 domain. Untuk menemukan benih kekosongan agung, Ming Xin telah menempa kompas tersebut 100 tahun yang lalu. 5 hari kemudian, di sebuah kuil yang bobrok di wilayah Teratai Hitam. Para tetua, mengapa kita tidak tinggal di kota, mengapa kita bersembunyi di hutan belantara? Tanya Yuaner kecil, tidak puas dengan pengaturan keempat tetua tersebut. Pan Litian menjawab, gadis kecil, akan lebih sulit bagi kita untuk melarikan diri jika kita tetap tinggal di kota. Melarikan diri. Yuaner kecil terdiam. Zaman telah berubah, kita harus sedikit penakut, jelas Pan Litian. Setiap 2 hari sekali, kita harus berpindah lokasi agar tidak ditemukan oleh kekosongan agung. Yuaner kecil bergumam dengan sedih, maksudmu, sebelum guru kembali, kita harus hidup di pengasingan. Pan Litian tersenyum canggung sebelum berkata, memang benar kita harus berpindah-pindah, namun, aku tidak akan mengatakan kita hidup dalam pengasingan, ini lebih seperti pergeseran strategis. Yuaner kecil tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Dia duduk di tangga dan menopang dagunya dengan kedua tangannya. Dia memandang ke bawah gunung dan bergumam pada dirinya sendiri, kapan guru akan kembali. Zuo Yusu, yang berdiri di dekatnya, memegang tongkat naga melingkar dan berkata sambil tersenyum, gadis, daripada memikirkan hal-hal yang merepotkan, mengapa kau tidak menemaniku berkultivasi? Tidak, itu membosankan. Bagaimana kamu akan berkembang jika kamu tidak berlatih? Aku memang selalu seperti ini, jawab Yuaner kecil. Aku telah menerima pukulan berat, tapi aku sendiri yang menginginkannya, pikir Zuo Yusu dalam hati sebelum ia menemukan tempat terdekat untuk berlatih. Pada sore hari, sebuah kereta terbang raksasa muncul di langit utara kuil. Kereta terbang itu membentang ribuan kaki, dan terbang menuju kuil seperti binatang buas. Keempat tetua itu bergegas keluar dari kuil. Ketika mereka menemukan Yuaner kecil, mereka berkata dengan tergesa-gesa, ayo pergi. Keempat tetua itu mengambil 4 posisi dan terbang ke selatan. Yuaner kecil menoleh ke arah kereta terbang di langit dan berkata, mungkin mereka tidak datang untukku. Bersikap terlalu waspada itu baik. Baiklah. Kelima orang itu terbang melewati pegunungan dan mendarat di hutan, menghindari kereta terbang tersebut. Begitu Yuaner kecil mendarat, dia berkata tanpa daya, tanpa tuan, kami hanya bisa melarikan diri. Ketika malam tiba di wilayah Teratai Hitam, hembusan angin sejuk bertiup. Mungkin, itu karena ketidakseimbangan, hampir tidak ada bintang di langit. Meskipun begitu, pemandangannya tetap indah. Yuaner kecil, yang sedang memandang langit, tiba-tiba bertanya, Tetua Pan, bagaimana jika guru saya? Nak, jangan bicara omong kosong, Pan Litian langsung menyela, tidak membiarkan. Yuaner kecil menyelesaikan kata-katanya. Yuaner kecil menjulurkan lidahnya. Pan Litian melanjutkan, semuanya sudah ditakdirkan, selamat beristirahat, kita akan mencari tempat lain besok pagi. Pagi berikutnya, kelima orang itu mendengar suara berdengung. Biar kulihat, kata Zuo Yusu begitu mendengar suara resonansi energi. Dia terbang ke puncak pohon dan melihat ke arah suara itu. Kerutan muncul di wajahnya seketika saat dia bergumam, kereta terbang. Itu adalah kereta terbang raksasa yang sama seperti sebelumnya. Zuo Yusu mendarat dan berkata dengan tegas, kita harus pergi sekarang. Setelah itu, kelimanya terbang lagi. Mereka mengikuti pegunungan dan hutan, terbang sekitar 1000 mil ke selatan sebelum mendarat di kaki sebuah gunung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.